Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan nikmat Islam dan iman, kita jadi punya panduan hidup. Kita jadi tahu siapa pencipta alam semesta ini, dan juga kita jadi tahu tujuan kita berada di muka bumi ini, dan semua fasilitas ini ada untuk apa. Serta juga kita punya panduan hidup yang mengetahui mana yang boleh, mana yang tidak boleh, yang boleh dinikmati, yang tidak boleh dari makanan, minuman, pergaulan, pendapatan, dan apapun yang membuat roda kehidupan di muka bumi ini bisa berjalan. Dan ini nikmat yang sangat besar, karena dengan Muslim kita jadi tahu semua itu. Tuhan kita Allah, tujuan kita diciptakan mengabdi kepada Allah. Kita hanya boleh menikmati apa yang dihalalkan dan menjauhi apa yang dilarang, sehingga kita punya panduan hidup dan akhirnya kita mendapatkan kesempurnaan kehidupan di dunia dan juga di akhirat nantinya. Selain itu juga ada nikmat kesehatan, keturunan, harta, dan segala macam hal yang mungkin kita sudah sama-sama rasakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menikmati dan bersyukur kepadanya. Dan kalimat syukur Allah jadikan mudah sekali dengan susunan dua kata, yaitu Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu yang hadir, karena memang mayoritasnya majelis taklim kita ibu-ibu, kita akan melanjutkan bedah buku kita 40 nasihat memperbaiki rumah tangga, yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Jadi kita sudah menyelesaikan di pertemuan yang lalu tentang nasihat yang pertama, pentingnya seseorang memilih pasangan yang baik. Laki-laki memilih wanita yang soleha dan perempuan memilih laki-laki yang soleh. Dan bagaimana itu adalah pondasi dasar kebahagiaan dalam rumah tangga. Karena kalau pasangan kita sudah mengenal Tuhannya Allah, dia mengikuti peraturan-peraturannya yang dia nikmati, yang halal saja. Karena semua yang halal itu pasti baik buat kesehatan kita. Dari makanan, dari minuman. Begitu juga dengan penampilan, maka akan baik pandangannya di tengah-tengah manusia. Begitu juga dengan pendapatan, semua itu akan baik karena tersortir. Yang ada hanya yang dibolehkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara otomatis dia juga akan bisa menjalankan tugasnya sebagai pasangan yang baik. Nabi SAW sudah mengingatkan agar setiap orang di antara kita, apakah masih bujang laki-laki atau gadis perempuan, atau janda ataupun duda, semuanya yang mau melangkah untuk menikah, maka wajib bukan pilihan untuk mendahulukan agama calon pasangannya. Jadi bukan mendahulukan dari sisi materinya saja dan kelebihan fisik, tapi mendahulukan agama, karena agama, kalau seseorang itu sudah beragama, berarti otomatis dia punya panduan hidup, seperti itu. Dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, kedudukannya. Kalau ada seseorang di antara kita sudah terlanjur telat karena dia memiliki pasangan yang jauh dari agama, sehingga sulit sekali misalnya ibu-ibu mengajak suaminya untuk sholat berjamaah misalnya, ya, ingin sholat malam bersama, ingin juga pengajian bersama misalnya, atau mungkin ya, ingin bertanya tentang masalah hukum agama tapi dia tidak bisa menjawab, maka jangan ini diwariskan kepada anak-anak perempuan kita. Cukup kalau kita dulu misalnya tidak berhasil dalam poin ini, maka jangan wariskan keburukan tersebut. Sekarang justru harus kita memberikan kepada anak-anak kita calon-calon pasangan yang baik agamanya. Karena orang yang agamis itu pasti baik dengan izin Allah SWT. Kalau ada Bapak Ibu punya persepsi atau punya pengalaman pribadi, berkenalan dengan orang yang kedoknya saja, beragama mungkin penampilan dia saja, performanya saja, maka itu tidak boleh jadi tolok ukur. Jangan Bapak Ibu selalu mengambil, ya, menilai agama itu dari kesalahan seseorang yang pernah kita trauma berinteraksi dengan dia. Ini keliru. Ya.
Karena memang agama tidak akan mengajarkan hal-hal yang buruk. Jadi kalau misalnya kita pernah ikut di majelis taklim, kemudian ternyata kita kenalan dengan seseorang, dan orang itu ternyata performannya adalah agamis. Namun setelah itu kita temukan ternyata orangnya penipu. Misal dia utang tidak bayar, kemudian dia pernah ngajak investasi, lalu kemudian dia curang. Maka ini bukan menjadi tolok ukur semua orang yang di majelis taklim seperti itu. Kita tidak adil namanya. Ya. Karena memang orang ini walaupun penampilannya agamis tapi belum tentu dia benar. Karena memang dia belum menjalankan agama dalam kehidupannya. Karena orang kalau sudah masuk iman dalam hatinya, maka secara otomatis apa yang nampak secara zahir itulah yang ada dalam hati dia. Kalau dia nampak senyum, dia ramah, maka memang begitu hati dia. Kalau memang dia jujur dengan tutur katanya, hatinya pun akan seperti itu. Nah ini orang yang memang betul-betul menerapkan agama Islam sebagai agamanya. Nah yang kita maksudkan adalah figur seperti ini. Bukan figur orang yang justru hanya menjadikan agama hanya kedok. Dan subhanallah, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, sehebat apapun seseorang mengemas cara dia, seakan-akan dia tampil beragama, kemudian ternyata dia menyembunyikan banyak hal dalam hatinya dan sikapnya. Allah punya cara membongkar itu nanti. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menemukan, oh ternyata orang pengajian ini ternyata dia menipu, oh pernah dia berbohong misalnya. Maka Allah punya cara membongkar itu supaya kita mengetahui keburukan orang tersebut dan tidak boleh kita memukul rata semua orang di pengajian atau semua orang yang berpenampilan agamis seperti ini, tidak. Ya karena memang tolok ukur agama ini penting sekali. Ya, penting sekali. Baik itu dalam memilih pasangan, baik itu memilih partner bisnis, baik itu memilih tetangga, baik itu memilih pemimpin dan segala macam hal. Ini selalu Islam menyuruh kita mendahulukan orang-orang yang agamis, yang betul-betul memang seorang praktisi dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi bukan hanya penampilannya, gitu ya. Saya pernah punya pengalaman ngisi di salah satu majelis taklim di Jakarta ini. Cukup lama berjalan pengajian tersebut, memang sepekan sekali. Dan pernah ada orang-orang pengajian itu pada mesan buku-buku pada saat itu. Dan kami siapkan buku itu langsung dari penerbitnya. Setelah itu saya kirim bukunya, tinggal proses pembayarannya. Rupanya kesepakatan waktu itu mereka akan datang ke tempat saya untuk membayar saja langsung. Mereka tidak mau melalui transfer, mereka juga tidak langsung mau ke penerbitnya. Maka saya menerima, baik silakan. Saya kaget waktu itu Bapak Ibu sekalian, ada seorang ibu datang ke rumah, saya kebetulan lagi sama istri di rumah. Dan dia turun dari mobilnya tapi memang mohon maaf tidak berhijab. Bahkan pakaiannya sangat jauh dari yang biasa kami lihat di pengajian gitu ya. Sampai saya tidak kenal ibu itu. Setelah dia pamit, istri saya panggil saya, ini ada seorang ibu mau ketemu. Tapi dia juga heran karena kok ada orang yang tidak berhijab. Biasanya selalu kalaupun ada yang berinteraksi, umumnya sudah berhijab kalau datang ke tempat kami. Dan pada saat saya keluar, saya bilang baik kalau gitu temani saya saja, kita ngobrol sama-sama, mau dengarin apa keinginan ibu tersebut. Begitu duduk ngobrol, karena pakainya tidak berhijab, saya duduk dengan arah yang berbeda, cuma istri saya yang berhadapan dengan dia. Terus kemudian saya tanya, ya apa yang bisa dibantu Bu? Terus dia bilang, Ustadz gak kenal saya. Saya bilang enggak. Ternyata dia ketua majelis taklim. Ya. Ketua majelis taklim yang selama ini sekian tahun saya bina gitu. Tapi karena dia datang tidak berhijab, saya nggak kenal. Dan akhirnya dia bilang, mohon maaf Ustadz, memang saya berpakaian seperti itu hanya di taklim saja. Ya, dia bahasakan gitu, saya kalau di luar memang saya belum berhijab. Maka saya datang hanya untuk membawa amanah uang ini yang dari teman-teman pengajian. Oh ya, saya bilang silakan nanti dikasih ke istri saya aja Bu. Kemudian saya tinggal. Habis itu istri saya lah yang menulis catatan segala macam pada saat itu. Tapi sempat mengagetkan buat saya gitu. Akhirnya yang bisa kita ambil kesimpulan sederhana adalah, oh ternyata majelis itu hanya dibuat seperti model atau apa ya, cuman barang testimoni, seremoni saja. Padahal kalau di pengajian luar biasa hijabnya. Pakai hijab syariah besar, tertutup semuanya. Jadi ini satu hal yang mengagetkan saya, tapi ini pengalaman. Alhamdulillah saya tidak menyebutkan nama, saya nggak sebutkan majelis taklim, tapi ini pernah terjadi.
Ini contohnya kadang-kadang orang hanya menjadikan agama sebagai kedoknya saja. Hanya formalitas. Sayang sekali. Begitu juga banyak orang yang pergi haji, umroh, pergi hijab. Begitu pulang di pesawat aja belum tiba di Jakarta sudah berubah semuanya. Jadi seakan-akan pengalaman spiritual yang Allah mudahkan dia untuk menginjakkan kaki di Madinah sama Mekah yang harusnya mengubah keadaan keimanan dia yang dia bisa rasakan dalam hatinya untuk lebih dekat dengan Allah itu hanya ditinggal di Mekah saja. Selesai di sana udah kembali lagi dengan kesalahan dia yang lalu. Ini sayang sekali. Nah ini bukan figur orang seperti ini yang kita maksudkan. Tapi figur orang yang memang ada orang tidak ada orang di Indonesia atau bukan di Indonesia tetap aja dia agamis. Tetap dia berpenampilan seperti apa adanya, muslimahnya. Ya. Saya punya pengalaman seorang dosen kami di Madinah dulu. Beliau mengajar materi Hadir ala Islami. Ini materi tentang wawasan tentang geografis Islami ya. Jadi kondisi seluruh dunia ini dipetakin dalam materi itu berapa sih jumlah persentase Muslim di Brazil, kemudian ini umumnya di Amerika Latin misalnya, kemudian berapa jumlah masjid, berapa jumlah sekolah, bagaimana kondisi umat Islam dengan pemerintahan setempat, itu semua dulu pernah ada materinya kami pelajari. Beliau bercerita salah satu pengalamannya, dia pernah ke Amerika sama istrinya, sama anak-anaknya. Dan karena mereka memang orang agamis dari dalam hatinya, dia berangkat dari Saudi dengan pakaian lengkap muslim dan muslimahnya. Sampai di Amerika pun sepanjang pergi pun sama, istrinya kebetulan bercadar. Maka sepanjang di Amerika hampir sebulan tetap aja dia berpenampilan yang sama gitu. Dan dia tidak pernah khawatir, oh nanti orang akan ejek kah di sana, orang akan salahkan. Ya ini adalah kepribadian saya sebagai seorang muslim, maka saya tampil seperti ini. Saya tidak berbuat kriminal kok, apa yang harus dikhawatirkan. Sampai dia cerita, dia bilang saya masuk ke satu supermarket besar, kami belanja, pas tiba di kasir, belanjaan kami cukup banyak, karena ini kebutuhan rencana 1 bulan tinggal di sana. Mereka biasanya beli kebutuhan lalu mereka tinggal di apartemen, lalu mereka masak sendiri gitu. Nah pada saat tiba di kasir, tiba-tiba kasirnya mengatakan pemilik supermarket ini memberikan Anda bonus gratis, nggak usah dibayar semuanya. Dan kalau bisa orang itu ingin bertemu dengan Anda. Kata dosen kami ini, baik saya ketemu. Dia bilang saya ketemu, ternyata pemiliknya orang Yahudi. Lalu orang Yahudi itu mengatakan, apakah Anda tahu kenapa? Ini bukan kita bicara Yahudinya ya, karena memang apalagi kasus Gaza sekarang memang sangat menyakitkan bagi kita. Tapi ini cerita belasan tahun yang lalu tentang pengalaman yang kita ingin datangkan adalah bagaimana orang kalau berpegang pada agamanya itu Allah punya cara untuk melindungi mereka dan memberikan solusi dan banyak kemudahan dalam hidup mereka. Lalu kemudian si pemilik supermarket itu mengatakan pada dosen kami, kira-kira Anda tahu kenapa saya gratiskan dan kenapa saya undang Anda ketemu saya di sini? Kata dosen saya tidak. Saya pun ingin bertanya itu kenapa. Dia bilang karena saya kagum Anda sekeluarga ya, datang ke negara yang bukan negara Anda dan bukan negara Islam, tapi Anda masih bisa mempertahankan pakaian dan ciri khas Islam Anda. Justru mereka non muslim itu kagum melihat orang-orang seperti ini, gitu kan. Akhirnya dia bilang saya gratisin karena itu. Biasanya orang dari negara-negara Islam pun kalau datang ke sini malah memang sengaja perempuannya buka hijab, malah laki-lakinya berpenampilan lebih terbuka lagi dari laki-laki di sini mungkin ya. Dan mereka minum minuman keras. Ini yang Anda cari, semua makanan yang ada label halalnya. Jadi tetap menjaga status muslimnya gitu. Ini contohnya. Jadi harusnya kita memahami orang agamis itu orang yang memang praktisi dalam kehidupannya. Bukan dia jadikan agama itu hanya kedok di depan orang lain. Nah itu sebenarnya pesan kita di nasihat yang pertama dulu. Jadi kalau mencari pasangan, mencari partner bisnis, ya mencari pemimpin, memang kita tujuannya mencari orang yang betul-betul mempraktikkan agama dalam kehidupan dia. Sehingga memang dia pada saat jujur, dia jujur karena Allah. Ada orang, tidak ada orang, dia tetap jujur. Gitu kan. Pada saat dia dermawan, ada orang, tidak ada orang, melihatnya tetap aja dia dermawan. Berbagi dengan orang lain. Ada orang, tidak orang, tetap aja dia pemaaf misalnya. Dan memang dia jauh dari sifat menipu,
kasar misalnya, dan yang hal-hal yang buruk yang dijauhkan dalam agama. Nah ini akan tercermin dari orang-orang yang agamis itu, yang orang-orang yang praktisi ya dalam kehidupannya. Nah itu kurang lebih gambarannya. Jadi kalau kami sarankan Bapak Ibu sekalian, dalam kedepannya, karena saya yakin mungkin di sini semua pada umumnya sudah berumah tangga, mungkin sudah punya keturunan, bahkan mungkin ada yang sudah punya cucu. Maka kalau dulu kita melangkahnya dengan pasangan bukan yang agamis, sehingga kerepotan sekali untuk mengingatkan sholat, mengingatkan tutup aurat, mengingatkan pendapatan halal, dan seterusnya, maka jangan lagi itu diwariskan kepada anak keturunan kita. Justru harusnya kita tutupi kesalahan kita dengan cara memandu mereka kepada pasangan yang baik. Rezeki itu Bapak Ibu sekalian sudah tercatat. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, tidak akan wafat satu jiwa kecuali semua rezekinya sudah diberikan kepadanya. Kalau rezeki seteguk air ini Bapak Ibu sekalian adalah rezeki saya tidak akan mungkin meninggal kecuali ini akan sampai kepada saya. Pernah lihat ada orang mungkin dari awal hidup dia susah, tetapi pada saat dia sudah menjelang tua, tiba-tiba dapat warisan dan punya harta banyak. Pernah lihat gak? Hah? Mana ini masih hadir gak? Hah? Jadi itu akan sampai ke dia. Rezeki itu akan sampai. Kita tidak akan meninggal Bapak Ibu sekalian sampai nafas terakhir yang Allah catat itu kita tarik, baru kita meninggal dunia. Seteguk air kita akan minum. Pernah juga duduk di rumah lagi santai, tiba-tiba ada yang antarin makanan. Kita lagi makan di restoran, tiba-tiba ada yang bayarin. Rezeki sampai. Atau sebaliknya, pernah nggak Bapak Ibu kita beli makanan, bawa pulang ke rumah, niatnya ingin makan, tapi setelah kita cek di kulkas berapa jam kemudian sudah dimakan sama anak-anak. Pernah ya? Itu rezekinya mereka. Lah iya, karena itu bukan rezeki kita, itu sudah rezeki dia, akan sampai ke dia. Saya karena fahami teori agama ini, saya pernah dari Surabaya, kebetulan saya beli makanan kesukaan saya, dan saya bawa, lagi nunggu di lounge di bandara, karena saya pikir masih lama, sejam lagi pesawat, saya sambil nyusun materi. Pas panggilan, saya buru-buru tutup laptop, lupa makanan itu. Nanti sudah tiba di Jakarta baru saya ingat. Terus saya mengatakan, subhanallah, yang sudah menyiapkan makanan itu untuk pemiliknya, bukan buat saya ini. Memang bukan saya yang harus makan, yang makan itu pemiliknya nanti. Allah akan atur begitu. Jadi maksudnya apa? Kalau ada yang mengatakan begini, saya sebenarnya Ustaz mau sih cari pasangan yang soleh atau soleha, atau saya ingin mencari anak mantu misalnya ya. Tetapi orangnya beragama, cuman mungkin kurang dari sisi finansial. Nah ini jadi masalah ini. Dia kadang-kadang terkurung dengan masalah rezeki. Dia belum paham kalau rezeki itu sudah tercatat. Dan jangan lihat keadaan orang hari ini. Mungkin hari ini dia biasa saja. Bisa saja minggu depan, bulan depan, tahun depan dia berubah menjadi baik. Banyak sekali orang yang saya kenal kemarin cuma pakai sepeda. Mungkin 5-6 tahun ke depan sudah berubah dengan kendaraan mewah, tinggal di tempat yang paling bagus gitu kan. Itu bisa terjadi, bukan mustahil. Tapi kalau agama nggak bisa. Dia nggak bisa instan. Ya. Orang yang udah ikut taklim aja 10 tahun, kadang-kadang masih melakukan pelanggaran agama. Ya, apalagi kalau orang yang baru saja. Oleh karena itu untuk mencari ini penting sekali masalah pasangan. Baik, ini saya reviewkan sedikit apa yang kita bahas pada yang lalu ya. Dan saya sudah memberikan solusi kalau Bapak Ibu menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, misal maaf ini, anaknya sulit untuk diatur. Nasehatin gak mau dengar, selalu bantah orang tua, keluar rumah tanpa izin, pulang telat, nginap rumah temannya. Ini permasalahannya, salah satu solusinya itu dinikahkan. Sebentar saya jelaskan. Ya, saya sudah tahu mungkin kok bisa ya, karena bagi kita itu sepertinya agak rancu ya, kenapa kok dinikahkan. Tentu kita bicara ini di umur yang sudah balik, sudah mungkin SMA atau ke atas ya. Bukan saya bicara SMP ke bawah, enggak. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak menikahkan dia dengan mendatangkan satu piring lagi makanan di atas meja makan kita buat anak mantu, dan anak kita kondisinya akan aman, ya, itu akan memiliki efek yang lebih besar. Dia akan ugal-ugalan di luar sana. Mana yang kita pilih? Kalau anak kita laki-laki, dia
memiliki istri di kamar di rumah kita, dan akhirnya kalaupun hamil adalah jelas itu adalah dari istrinya, dan anak yang lahir yang merupakan nanti calon cucu kita itu adalah benar, jalur nasabnya benar, atau kita biarkan saja dia dalam kondisi dia, bahkan kita dengan egoisnya, ya, mengatakan dengan arogannya, nggak boleh nikah sampai kamu selesai sarjana misalnya, padahal kondisi dia tidak seperti itu, maka pasti dia akan buat perempuan-perempuan di luar sana banyak yang hamil di luar nikah, atau dia melakukan hubungan yang haram sehingga dia terkena penyakit kelamin misalnya. Itu banyak sekali terjadi. Yang mana dipilih? Ini atau yang ini? Sekarang kalau kita sedang menghadapi satu masalah, ada konflik dalam kurung di sini, tanda kutip, maka kita harus memikirkan solusinya, bukan lagi menanyakan kenapa terjadinya. Nah ini, dan solusi itu paling bagus di awal-awal kejadian. Ya. Jadi kalau awal kita sakit langsung kita berobat, maka itu akan sangat luar biasa dibandingkan kita biarin dulu berapa hari, makin parah baru kita mau berobat, gitu kan? Maka seperti itu solusinya. Ini kalau anak-anak kita memang kondisinya secara kejiwaan seperti itu. Ada beberapa jemaah yang praktikin, ternyata berubah sekali. Ada yang sampai menyampaikan kepada saya, Ustadz, anak saya tadinya laki-laki ini susah diatur, dia nggak bisa punya tanggung jawab, semuanya selalu diingatkan, kamarnya berantakan, ini dan segala macam. Setelah saya bilang, kenapa nggak dinikahkan? Awalnya kaget, kok bisa? Iya. Sudah umur berapa? 17-18 tahun. Terus nanti dia mau beri makan apa, Ustaz? Baik, jangan pikirkan beli makan apa dulu. Pikirkan keselamatan dia dulu. Jangan pikir beri makan apa. Gitu. Dia ini kita perlu selamatin. Kalau dinasehatin gak mau. Dipanggilin Ustadz mungkin ceramain gak mau dengar. Selalu ugal-ugalan sama temannya. Gak ada, ini orang harus ada satu orang yang menemani dia, yang secara intens itu yang selalu mengingatkan. Tidak ada yang seefektif pasangan hidup. Tetangga bantal dia yang bisa menasihatin dia. Ternyata betul. Coba dicariin wanita yang baik, solehah, dinikahkan. Tiba-tiba laporannya adalah, kok anak saya ini berubah jadi totalitas berubah. Merasa kayak punya tanggung jawab. Kemudian mulai nanya ke orang tuanya, saya harus kerjakan apa supaya saya bisa memberikan makan istri saya. Ya, walaupun dia tinggal di rumah situ. Kemudian berubah semua, berubah. Yang tadinya tidak mau sholat, istrinya sudah sama-sama ngajak dia sholat. Ada terjadi perubahan. Ini salah satu solusi yang ditawarkan dalam agama. Makanya kata Nabi SAW, ya ma'syarasy syabab, wahai anak-anak yang masih muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang sudah mampu melakukan interaksi biologis, dia laki-laki menumpahkan sperma, akhirnya dia mulai hari itu tahu tanggung jawab dia sudah harus memberikan makan istrinya sebagaimana dia makan. Dia cuma mampu beli 1 bungkus nasi uduk, ya bagi 2. Di mana dia bernaung, tidur di tempat tidur 1 kali 2 meter pun, di sofa, disitulah dia tidur bersama istrinya. Nah seperti itu tanggung jawab dia. Dia menggunakan transportasi walaupun belum punya pribadi, dia naik umum, kendaraan umum, maka sama istrinya akan naik bersama dia. Itu siapa yang mampu itu, dan si perempuan juga siap menerima sperma untuk melayani suaminya, hanya bersama suaminya. Suaminya lagi minta apa itu aja dikerjakan sama-sama, melayaninya, mengurus rumahnya, kalau sudah punya anak menjadi ibu dan mendidik anaknya. Maka kata Nabi SAW, falyatazawwaj, segera menikah. Gitu. Karena manfaatnya fa'inna aghaddu basar, akan menjaga pandangan mata dari yang haram, dan juga ahsanu lil farj, menjadi tameng yang paling kuat untuk terjadi pelanggaran di kemaluannya atau berzina. Dan kata Nabi SAW, siapa yang belum mampu maka dia seharusnya berpuasa. Ini tentu salah satu solusinya, ya. Kalau yang mau efektif. Tapi kalau anak kita misalnya enggak ugal-ugalan, kalau dinasihatin dengar, selalu bakti sama orang tua, di sekolahnya prestasi, enggak masalah, kita kasih pilihan saja. Nah kalau sudah mau nikah bilang ya, nanti kita kasih saran itu adalah cari orang yang beragama. Maka nanti yang perempuan mungkin sudah tutup aurat, mungkin sudah sholat 5 waktu, laki-laki juga begitu, dari keluarga yang baik-baik, jadi supaya juga rumah tangganya nanti kita harapkan bisa langgeng. Nah ini yang dimaksudkan dengan poin yang kita bahas pada nasihat yang pertama dulu, ya, yang lalu. Saya bahas ini karena memang ada koneksinya dengan bahasan kita pada nasihat yang kedua, ya. Nah sebelum kita masuk ke nasihat yang kedua dari 40 nasihat memperbaiki rumah tangga, kita perlu perhatikan Bapak Ibu sekalian, yang sedang kita bahas adalah memperbaiki rumah tangga. Berarti bukan baru mau membangun sebenarnya, ya,
Tapi bagaimana rumah tangga yang sudah ada kita perbaikin. Ingat, untuk menjadi seorang yang juara di sekolah atau juara di satu perlombaan itu gampang. Tinggal kita pelajari caranya, kita berusaha maksimal. Misalnya lomba lari, kita latihan. Kemudian kita selalu mengikuti protokol yang adalah protokol kesehatannya, karena seorang atlet mungkin berbeda daripada orang yang biasa misalnya. Dan terus dia latihan, dia berusaha, lama-lama dia akan bisa mencapai itu. Tapi yang sulit adalah bagaimana mempertahankan agar selalu berada di nomor satu itu. Untuk menjadi juara satu di kelas itu nggak sulit. Kita tinggal belajar, hafal, kita berusaha ikuti instruksi dan panduan dari dosen ataupun guru, maka kita akan bisa juara. Tapi mempertahankan setiap tahun juara ini, itu yang butuh upaya khusus. Nah sama, menikah gampang. Setelah akad nikah, sekarang bagaimana mempertahankan rumah tangga itu. Saya buat konsep pelatihan namanya manajemen rumah tangga Islami itu sampai 10 kali pertemuan. Maksudnya 10 kali pertemuan itu 10 kali diadakan pesantren kilat. Manajemen rumah tangga Islami 1 itu butuh 3 hari. Jumat, Sabtu, Ahad biasanya kita nginap di hotel. Setiap keluarga datang mendaftar. Jadi hari Jumat ada materi, hari Sabtu materi, hari Ahad juga sampai menjelang check out hotelnya ada materi. Itu manajemen rumah tangga Islami 1 membahas tentang masalah hal dasar. Apa itu pernikahan, tujuan kenapa orang mau menikah, kemudian tata cara ta'aruf Islami yang tidak butuh ada pelanggaran agama. Bagaimana saya mengenal dia, sementara saya ini mau jadi pasangan hidupnya. Bagaimana bisa dalam 1 hari saja, saya bisa tahu orang ini baik atau tidak baik. Itu ada caranya dalam Islam. Kemudian setelah itu bagaimana pernikahan Islami, yang tidak ada pelanggaran agama karena kita mau ini adalah ibadah sehingga tidak ada pelanggaran agama. Kemudian hak dan kewajiban suami istri. Di manajemen rumah tangga Islami 2, 3 hari juga dia. Jumat, Sabtu, Ahad itu ada materi tentang hak ya, orang tua, hak anak, kemudian hak kerabat. Jadi nanti kita akan bahas panjang lebar tentang masalah kedudukan orang tua, bagaimana bakti kedudukan anak-anak dan hak mereka termasuk akikahnya, memberikan nama yang baik ya. Kemudian memberikan pendidikan yang baik dan seterusnya. Itu semua ada bahasan sendiri selama 3 hari. Nah dari manajemen rumah tangga Islami 3 sampai 10 itu khusus 30 kiat mempertahankan rumah tangga. Ini lebih banyak. Jadi cuma 2 kali daurah itu adalah hal dasar dalam pernikahan. Mulai manajemen rumah tangga Islami 3 sampai rumah tangga Islami 10 itu semuanya membahas 30 kiat mempertahankan rumah tangga. Karena dalam mempertahankan ini itu butuh ilmu khusus gitu. Karena kalau tidak 30 tahun seorang laki-laki terbiasa dengan satu pola makan, pola fikir, pola tidur di satu lingkungan, satu keluarga. Dan si perempuan juga misalnya istri ini, tadi ini suami, istri 25 tahun misalnya di pola makan, pola fikir dan berbeda lah pola hidup. Kemudian ini bersatu, ini kan ada gesekan-gesekan ya. Nah bagaimana gesekan ini nanti justru menjadi pelumasnya ya, supaya rumah tangga itu malah lebih baik berjalan. Seperti kalau mobil itu kendaraan bahan bakarnya. Bukan malah ini jadi pemicu tidak cocok kemudian dihancurkanlah rumah tangga tersebut, cerai saja selesai gitu kan. Padahal sebenarnya ini ada caranya. Nah ini untuk mempertahankan itu memang butuh hal yang luar biasa ya, upaya khusus yang kita akan bedah pada saat itu. Baik, saya perlu ingatkan sebelum kita masuk nasihat kedua dalam memperbaiki rumah tangga ini, 2 hal kita ingatkan ya dalam pembukaan materi kita kesempatan ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, rumah tangga ini dan pernikahan adalah bahtera pahala terbesar dalam Islam. Ya, saya kasih contoh begini. Kita kalau lagi Ramadan, lagi puasa ya, dari mulai azan subuh kita sudah imsak, berhenti makan dan minum, dan biologis walaupun suami istri tentunya, kemudian sampai azan maghrib, kan begitu. Kapan dilanggar kan bisa batal. Nah mulai azan subuh sampai azan maghrib, Bapak Ibu lagi duduk kah, lagi ngobrol kah sama teman, lagi apalah aktivitas biasa selama bukan haram, kita tetap berada di bahtera puasa. Benar gak? Pahala puasanya tetap jalan. Iya kan? Jadi puasa itu pahalanya besar sekali. Kenapa? Karena dari azan subuh sampai azan maghrib, apapun aktivitas kita, tidur pun kita masih dalam bahtera puasa. Gini.
Jadi itu besar sekali pahalanya kan. Karena semua aktivitas kita tetap ada di dalam, jadi kita kayak muter-muter di kapal itu, di bahtera puasa itu. Apalagi kalau Bapak Ibu isi dengan majelis ilmu, baca Quran, sedekah, silaturahim keluarga, banyak, itu akan lebih banyak lagi pahalanya. Tapi kalau kita duduk aja di bulan puasa, lagi duduk, lagi nunggu waktu misalnya, itu tetap aja kita berada di bahtera puasa. Pahala puasanya tetap jalan. Sepakat gak ini? Oke. Nah, kalau rumah tangga itu luar biasa bahteranya. Dari mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal. Pahalanya jalan terus. Ibu-ibu di rumah aja misalnya lagi nunggu suami. Suami kerja misalnya 8 jam, ibu lagi tidak ada aktivitas, ibu di rumah misalnya. Anggaplah ibu di rumah misalnya. Atau anggap 8 jam itu waktu dia kerja, dengan macet pulang pergi anggap 4 jam habis. Misal lagi 12 jam kita nunggu. Ibu cuma nunggu di rumah aja. Rumah lagi kosong, ibu sendiri habis nata-nata rumah, ibu masak, ibu buat makanan, cemilan, sambil nunggu suami aja. Pahala. Pahala dia. Karena lagi dia ada di bahtera rumah tangga itu. Bisa ditangkap pesannya ya? Sama dengan suami, dia bekerja di luar sana. 8 jam, 10 jam dia habiskan. Tujuannya nanti untuk membiayai keluarganya, istri sama anaknya. Ini pahala semua. Pas kita ketemu interaksi, senyum, salaman, cumbuan, biologis, apalah mendengarin curhatannya, bantu, itu semua pahala. Gak ada sesuatu yang tidak ada nilainya. Berarti rumah tangga itu adalah bahtera pahala yang paling besar dalam Islam. Kalau kita bisa pertahankan ini, sampai salah satu di antara kita meninggal dunia, sehingga bersama di dunia, kalau tidak bercerai di dunia, maka akan bersama juga di akhirat. Nah ini orang-orang yang sukses dalam masalah rumah tangga yang maksimal adalah seperti itu. Mereka di dunia bersama, di akhirat juga bersama, gitu kan? Dan ini tentu harus ada kendaraannya. Kendaraannya tadi agama. Agama yang bisa membuat orang bertahan sehingga akhirnya dia bisa mengerti. Oh kalau dia benar, dia memaafkan. Oh kalau dia salah, dia minta maaf dan selalu buka lembaran baru. Begitu agama ajarkan. Ya. Tidak ada egoisme. Nggak ada mengatakan karena benar kemudian main zalim kepada pasangannya, enggak. Tapi bagaimana dia rangkul, kamu salah, ayo kita perbaikin yuk. Manusia yang salah, oke maafin saya, sama-sama kita perbaikin ya. Begitu terus selalu buka lembaran baru. Islam mengajarkan begitu. Sehingga bahtera ini selalu aman saja. Kalau orang mengikuti ajaran agama Islam. Dan itulah sebabnya juga kenapa majelis kita ini ada dan membahas tentang masalah rumah tangga. Untuk bagaimana mempertahankan bahtera pahala yang paling besar. Ya. Kalau senyum dengan seorang muslim di luar sana pahalanya besar. Kata Nabi SAW, jangan pelit-pelit dengan amal soleh walaupun kecil. Ya, bahkan walau kamu hanya bertemu dengan saudara muslim dalam kondisi tersenyum. Senyum sembah muslim itu pahala. Bagaimana senyum dengan pasangan? Ya. Dan bisa setiap saat kita lakukan. Oleh karena itu, syaitan, iblis, Bapak Ibu sekalian tidak mau rumah tangga yang sudah kita jadikan sebagai bahtera pahala terbesar itu bertahan. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, iblis itu punya singgasana di lautan dan dia setiap hari ya ditemui oleh anak cucunya atau prajuritnya untuk melapor. Saya baru membuat seseorang mabuk, saya baru membuat seseorang berkelahi, saya baru membuat seseorang mencuri. Bagi iblis dianggap biasa. Sampai ada yang datang melapor mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Nah pada saat dia mengatakan saya baru menceraikan suami istri, di saat itu iblis tersenyum, kata Nabi SAW, lalu dia mengatakan, sungguh kamu adalah jagoannya. Lalu oleh iblis diberhentikan tugas sudah. Itu prestasi terbesar. Oleh karena itu semua yang bisa memicu akhirnya muka kita cemberut, ya kita bersangka buruk dengan pasangan, emosional, ini semua tidak boleh ada kalau dalam rumah tangga idealnya. Dengan cara membangun komunikasi yang baik, yang benar memaafkan, yang salah minta maaf, lalu membuka lembaran baru. Poin penting juga, jangan pernah libatkan dalam rumah tangga kita yang bukan ahlinya. Ya. Nggak boleh ya kita bicara masalah rumah tangga dengan orang yang tidak faham. Dan juga ya, hanya menyampaikan, kalaupun kita ketemu dengan ahlinya, kita hanya meminta nasihat dan solusi saja. Bukan curhat ya. Bukan curhat. Kalau curhat bukan sama manusia. Siapa ahlinya? Ya para ahli agama.
Bapak Ibu punya masalah dalam rumah tangga, nanyanya sama ustadz sama ustazah. Bukan sama tetangga yang tidak paham agama, bukan pada teman-teman yang memang hidupnya juga ugal-ugalan. Setiap malam-malam melakukan pelanggaran agama, misalnya malah maksiat kepada Allah. Lalu kita tanya saran mereka, ini nggak bakal ada solusinya kecuali keburukan, gitu kan? Atau orang yang gagal berumah tangga lalu ditanya, nggak mungkin ini nggak akan memberikan hasil yang kita harapkan, gitu ya. Jadi cuman bicara, seperti kalau Bapak Ibu sakit, konsulnya ke dokter. Ya. Kalau Bapak Ibu sakit, lalu datangnya ke warung di sebelah rumah, nanya, saya lagi sakit kepala, obatnya apa ya? Dia nggak tahu. Mungkin dia pernah kebetulan minum obat merek A, sembuh. Lalu kemudian dia bilang, saya pernah minum ini, cuma saran, bisa efektif, bisa enggak kan? Tapi kalau kita ke dokter, ke ahlinya, saya sakit kepala dok, sudah berapa lama? 3 hari. Apa saja, ada rasa ini enggak, ada rasa itu enggak, mual enggak, ini dan segala macam, oh enggak, ini sudah tulis resep sembuh. Kan gitu. Kalau datang ke ahlinya, nah begitu juga tentang masalah agama ini. Saya nemukan banyak sekali kasus rumah tangga karena posisi kami sebagai dai Bapak Ibu sekalian, kasus-kasus rumah tangga ini luar biasa. Jadi kadang-kadang bertengkar pada hal-hal yang tidak diperlukan pertengkaran itu. Sama sekali nggak diperlukan. Omong kosong aja gitu. Hanya karena tersinggung pesanannya lupa dibawa, situ pemicu awalnya, ributlah, cemberut-cemberutan, atau cemburu buta. Bukan pada tempatnya, semua dicemburuin. Mertuanya dicemburuin, iparnya dicemburuin, ini salah tempat semuanya nih. Sehingga akhirnya tidak nyaman lah pasangannya, mulailah sering cekcok, dan akhirnya berlanjut tidak lagi langgeng rumah tangga tersebut. Kalau dibiarkan terus, maka iblis akan berusaha untuk membuat perceraian terjadi. Dan ini yang harus hati-hati sekali. Jadi saya sarankan adalah jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya, dan datang kepada ustadz pun atau ustazahnya konsultasi. Terjadi seperti ini, suami saya ucapin kalimat tolak dalam kondisi dia emosi, jatuh atau tidak. Itu namanya konsultasi. Nanti ustadz atau ustazahnya akan mengatakan, oh kalau dalam kondisi emosi ada pendapat ulama yang mengatakan jatuh, ada yang mengatakan tidak, gitu kan. Kemudian dia memberikanlah solusi, sebaiknya rumah tangga itu dijaga dengan cara begini, selesai. Kalau curhat, tuangkan semua ceritanya, itu hanya kepada sang pencipta saja. Wudu, pakai mukenanya ibu-ibu, sholat sunnah, niat sholat sunnah taubat 2 rakaat, kemudian tuangkan semua dalam sujud. Jangan angkat kepala kita dari sujud kecuali sudah tuangkan semua. Ya Allah suami saya begini, ya Allah anak saya begini, ya Allah tolonglah. Semua minta apapun, detail, sebutkan satu persatu kepada Allah. Nah itu benar. Akan datang solusinya. Makanya kata Nabi SAW, mintalah segala sesuatu dan besarkan itu, karena yang sedang kalian minta adalah sang pencipta Allah yang maha mulia. Kata Aisyah radhiyallahu anha, mintalah segala sesuatu kepada Allah walaupun tali sendal kalian. Semuanya kita minta. Ya, supaya Allah subhanahu wa ta'ala yang terlibat itu benar. Sehingga Allah punya cara, karena kalau kita lagi nikmat, Bapak Ibu sekalian, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang ada masalah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa memberikan solusi hanya Allah. Maka nanti Bapak Ibu akan memangkas panjang sekali masa hidup kita yang terbuang sia-sia kalau kita hanya bicara sama manusia. Kalau kita sibuk dari fulana, nggak selesai. Dan ada orang subhanallah keliru. Ini mohon maaf saya tidak kenal ibu-ibu yang hadir di sini tentunya. Saya cuma menyampaikan global. Kalau pas ada yang saya sampaikan ini adalah, oh kebetulan memang kasusnya, itu jangan dianggap karena saya paham ya. Saya nggak tahu, saya bicara. Karena Bapak Ibu kalau bicara dengan mendengarkan ceramah seperti ini, kalaupun ada di Amerika, dari seorang da'i, atau yang ada di Timur Tengah, maka akan sama bahasanya. Bukan karena berbicara tentang kasus individual, tapi bicara tentang hukum agama secara global. Ya gitu. Jadi hati-hati sekali dalam masalah menghadapi rumah tangga. Saya pernah lihat Bapak Ibu sekalian, kejadian depan mata saya sendiri, itu rumah tangganya bercerai gara-gara sang ibu ini, sang istri, kalau ada masalah sama suaminya, selalu konsultasi dengan adiknya yang masih gadis. Kakak punya masalah begini, kakak punya masalah begitu. Akhirnya si anak gadis ini karena tidak paham dari pengalaman rumah tangga, dia pusing, dia bilang, kak udah cerai aja. Gitu. Kakaknya lucunya ikutin. Setelah bercerai, adiknya akhirnya menikah. Setelah menikah, adiknya dia sendirian di rumah, dia baru kepikiran. Dia baru nyesal kenapa dia harus cerai dulu. Itu bukan pada ahlinya, contoh saja. Gitu kan.
Jadi jangan bicara dengan itu, jangan juga maaf, ini saya juga tidak tahu status Bapak Ibu ya. Jangan bicara rumah tangga dengan duda, dengan janda. Ini nggak nyambung nanti. Karena mereka akan memandu seperti apa yang mereka lakukan. Ujung-ujungnya apa? Cerai saja, saya juga pernah begitu kok. Nah, kan begitu solusinya. Dan ini tidak tepat, karena rumah tangga itu disuruh untuk dipertahankan, bukan dirusak. Nah ini gambaran yang pertama yang saya harus titikberatkan, jadi dijaga baik-baik Bapak Ibu sekalian. Apapun pemicu yang kita anggap bisa jadi pemicu rumah tangga itu yang nanti akhirnya membuat kita tersinggung, membuat kita jadi tidak nyaman dengan pasangan, dari awal dikomunikasikan baik-baik. Dikomunikasikan baik-baik, bangun rumah tangga itu. Dan saya contoh, ini pengalaman saya bilang sama istri, waktu awal kami nikah, kita ini berdua pegawai ya. Kita berdua ini pegawai, staff di satu perusahaan namanya rumah tangga. Nama perusahaannya rumah tangga. Ya, kalau kita di perusahaan kan PT apa, ini rumah tangga, ini adalah perusahaannya. Saya sama kamu sama-sama pegawai. Ada ownernya loh ini, ada pemiliknya rumah tangga ini, itu adalah Allah. Kalau saya jalankan tugas saya dengan baik, kamu juga jalankan tugas kamu dengan baik, kita akan dapat gajinya. Umum seperti itu. Maka kita harus tahu kita punya tugas dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga dan bagaimana kita menjaga keharmonisan rumah tangga tersebut. Nah, tadi saya sudah berikan kiat-kiatnya, jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya, gitu kan? Kemudian selalu saja buka lembaran-lembaran baru. Kita selalu buka lembaran baru. Kalau ada masalah dibicarakan dan selalu saya sarankan jemaah jangan dinginapkan. Selesaikan pada saat itu. Duduk, bicarakan, pecahkan. Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Lalu buka lembaran baru lagi. Dan jangan suka ungkit-ungkit kembali. Ya. Jadi kalau pernah bertengkar sama suami, ibu-ibu, bapak juga begitu mungkin, ya. Dan sudah selesai nih, udah saling minta maaf. Itu isi WA-nya semuanya dihapus. Ya. Jangan disimpan. 1 tahun kemudian lagi duduk minum teh enak-enak bersama-sama, terus kemudian terlintaslah pembicaraan tentang yang pernah pemicu konflik. Lalu kemudian ibu bilang, kamu juga pernah begini? Mungkin suaminya sudah lupa. Loh yang mana? Ini bukti WA-nya masih ada. Diperlihatkan. Untuk apa? Syaitan sering bisikin itu ya. Mengingatkan seakan-akan jangan dihapus sebagai barang bukti nanti. Untuk apa? Barang bukti apa? Ya. Untuk apa disimpan sebagai barang bukti? Gak ada urusannya barang bukti. Kita ini mau mempertahankan rumah tangga atau sengaja mencari permasalahan dengan pasangan kita. Ya. Poin yang lain yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, kiat mempertahankan rumah tangga ini ya. Kita harus fokus kepada permasalahan yang sedang terjadi. Semua masalah itu kan pasti ada pemicunya Bu ya. Maka kembali ke situ saja. Misal permasalahannya suami ngambek karena belum makan. Ibu belum siapin makan. Berarti masalahnya belum makan kan? Nah ini yang sedang dicari solusinya. Jangan suami bilang, kok kenapa kamu gak siapin makan? Oh kamu gak tahu, saya juga dari tadi urus anak-anak, malah kemana-mana. Udah, oh ya maaf ya, saya siapin sekarang. Selesai, clear. Kalau enggak, itu akan jadi masalah. Pada saat suami nunggu lama kena kelaparan, akhirnya dia jadi angkat suara, ibu jadi tersinggung, 2 hari gak interaksi biologis. 1 minggu ngambek-ngambekan. Bahkan sudah terbuka pintu untuk merusak rumah tangga yang merupakan bahtera pahala terbesar tadi. Masalahnya cuma karena masalah telat makan. Masalahnya hanya karena lupa janjian. Masalahnya hanya ini dan itu, gitu kan? Ini poin penting. Kerucutkan kepada permasalahannya apa dan fokus di situ. Gak usah bawa-bawa, jangan nanti kena bertengkar karena makanan tadi terus bawa-bawa keluarga, bawa-bawa mertua, bawa-bawa apalah, itu gak penting sekali gitu loh. Ya kadang-kadang banyak hal yang tidak penting. Kemudian juga sisi yang lain, kiat selanjutnya agar rumah tangga itu bisa dipertahankan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sudah cukup banyak kita sebutkan ya, jangan libatkan kecuali ahlinya ya, kerucutkan ke permasalahan, kemudian pecahkan dari situ, selalu buka lembaran baru dan jangan dinginapkan permasalahan itu, diskusikan, yang benar memaafkan, yang salah minta maaf ya. Ini poin-poin yang perlu sekali diperhatikan. Kemudian juga jangan pernah mendengar ya informasi-informasi dari luar. Saya bilang gini sama istri saya, kalau ada informasi sesuatu tentang kamu, saya akan tanya dari kamu. Saya nggak akan dengar orang lain. Orang mau sampaikan apapun di kuping saya nggak percaya. Saya percaya kamu sekarang.
Saya akan tanya, ini benar terjadi? Kalau iya, bilang iya, selesai. Jujur, kita perbaikin. Kalau enggak, ya enggak, selesai. Gitu. Apapun orang bicara bagi saya adalah ini pasangan hidup saya. Karena kalau kita tidak punya prinsip seperti itu, Bapak Ibu sekalian, semua orang bisa ngerusak rumah tangga kita. Ya. Makanya pernah saya sebutkan di pada pertemuan yang lalu ya, kita harus punya prinsip sederhana saja. Ini contoh bagaimana melahirkan prinsip dalam hidup ya. Kalau Bapak Ibu lagi mau pergi makan ke satu restoran, sama teman-teman misalnya, restoran itu terkenal nasi gorengnya. Lalu kita pergi ke sana rame-rame. Pas tiba di sana, kita lagi buka buku menu, ternyata ada gambar mie goreng. Hati kita lagi pengen mie goreng. Semua pada beli nasi goreng. Udah, ada apa-apa pesan mie goreng aja. Walaupun tujuan pertama tadi kita mau makan nasi goreng. Ini hanya untuk menanam prinsip aja ya. Nanti teman-teman akan tanya, kok kenapa kamu gak makan ini nasi goreng yang terkenal loh? Ya nanti saya cicipin punya kamu sedikit. Saya lagi pengen mie goreng. Gak apa-apa, punya prinsip. Karena kita lagi pengen itu. Ini dasar sekali ya. Nah, contoh misalnya kalau dalam rumah tangga, Bapak Ibu, ini saya pernah kasih contoh di pertemuan yang lalu. Kalau kita sama suami sudah sepakat, oh tembok rumahnya warna krem seperti ini, kusen kayunya warna coklat tua seperti itu, misalnya karpet yang kita pakai ini dan semuanya ya, sofanya apa segala macam, ini sudah kita pilih. Masuk kendaraan juga, kita pilih kendaraan dengan merek tertentu misalnya. Maka itu adalah pilihan kita. Ya, suami istri yang memang harusnya menjadi satu partner yang baik. Jangan ada tetangga datang, kok rumah kamu warna krem sih? Orang yang tidak punya prinsip bilang apa? Emang kenapa? Menurut kau warna apa yang bagus? Oh menurut saya warna biru. Karena nggak punya prinsip, dicatlah warna biru rumahnya. Kalau satu hari tamunya datang 5 orang, bukan jadi 5 warna tuh rumah. Contoh misalnya, ada orang baru beli kendaraan, karena nggak punya prinsip. Teman-temannya pada grogotin dia, kenapa kamu beli merek itu, kenapa ini, terus kena dia tunjukkan sama temannya emang kenapa, oh menurut saya merek ini lebih bagus, dia bisa siap menjual mobil itu walaupun rugi, yang penting ganti seperti dengan merek yang temannya mau. Kenapa nggak bilang misalnya, oh ini pilihan saya sama suami, ini memang pilihan kami. Jadi biarkan tamu yang datang tahu kita tuh berprinsip, mereka nggak mudah untuk mengubah, harus begitu rumah tangga. Kalau nggak kacau semuanya, gitu kan? Kacau semua orang bebas memberikan masukan, semua orang bisa menyampaikan gosip atau berita tidak benar tentang pasangan kita. Kiat selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, jadilah pendamping, bukan pengawas. Ya, jadi pendamping, bukan pengawas. Ibu-ibu nggak usah ambil tugasnya malaikat. Periksa HP suami, cari tahu isinya apa. Itu namanya pengawas. Kalau dari awal suami ibu tahu ibu begitu, mungkin dia tidak mau nikah sama ibu karena ibu jadi pengawas. Ya. Sebagaimana juga ibu pasti nggak nyaman kalau begitu diawasin sama suami. Setiap datang handphone dilihat, apa ini habisin umur untuk apa? Kita ini jadi pendamping. Pendamping itu Bapak Ibu sekalian adalah selalu, seperti kalau presiden sama wakil presiden. Ya, di mana-mana selalu bersama, bukan cuma sekedar foto. Ya, tapi selalu bersama-sama memang dalam kehidupan itu, sama-sama pecahin permasalahan, sama-sama mengeksekusi program, kan begitu. Nah itu yang harusnya terjadi. Jadi kalau ada ini godaan setan ini standar ini, seakan-akan oh saya punya hak, ada punya hak, nggak usah bilang punya hak di situ. Ibu dan bapak tidak punya hak otak atik apa yang Allah tutupin buat kita, nggak usah. Ya nggak penting. Tapi kan Ustadz mungkin dia selingkuh. Itulah bisikan syaitan ke ibu. Seakan-akan dia selingkuh. Kok mungkin tidak. Dan kalaupun dia melakukan pelanggaran agama, bukan tugas kita untuk menghukum dia. Ada Tuhannya. Allah titipin 3 malaikat di setiap manusia. Pencatat amal baik, pencatat amal buruk, dan ada 1 malaikat hafallah, penjaga. Yang mengawasin terus. Nggak pernah tidur. Nggak dibayar ini bodyguardnya nih. Udah jangan ambil tugasnya, nggak usah. Terus gimana solusinya Ustaz? Ibu mau kiatnya supaya ubannya berkurang, ya, kerutannya berkurang, ya. Itu Bapak Ibu gini sederhanakan. Kalau masalah itu terlihat depan mata, memang Allah lihatkan kita kesalahan itu terjadi, di situ baru kita luruskan. Kalau kesalahan itu tidak kelihatan, tidak usah dicari-cari. Salah satu manajemen dalam ekonomi ya, yang di Amerika sendiri
itu ditolak sebenarnya oleh pakar ekonomi, namanya manajemen konflik. Pernah dengar nggak? Saya dulu waktu S2, kebetulan saya masuk di manajemen pendidikan waktu itu. Kebetulan saya yang disuruh buat sama profesornya makalah tentang manajemen konflik. Saya pun bingung. Waktu itu awal, apa ini manajemen konflik? Tapi setelah saya kumpulkan banyak literatur dan referensi, oh ternyata ini dibuat oleh beberapa orang di Amerika. Mereka muncul persepsi mereka, kalau di satu perusahaan tidak ada konflik berarti tidak sehat. Jadi pemilik perusahaan itu sengaja taruh dompetnya sembarangan, sengaja lahirin konflik. Dia sengaja suruh pegawai ini mata-matain pegawai yang itu. Dia sengaja lahirin konflik karena menurut dia kalau tidak konflik berarti tidak sehat, ada yang dirahasiakan. Nah ini bahaya sekali nih. Manajemen ini sangat bahaya, gitu kan? Dan perlu saya sampaikan waktu saya lihat literaturnya semua, waktu itu dibuat pun di Amerika, ini ceritanya berapa belas tahun yang lalu ya. Itu di sana saja banyak orang yang nolak itu. Di dalam ilmu ekonomi. Tapi ini sayangnya saya lihat di dalam rumah tangga banyak yang pakai manajemen konflik ini. Jadi kalau suaminya tenang-tenang saja, kayaknya ada apa-apa nih. Gak mungkin gak ada yang dirahasiakan. Lu kenapa? Orang gak ada apa-apa, akhirnya pasti kamu ada rahasia deh. Pasti yang tadinya gak ribut jadi ribut. Rahasia apa nih? Ribut lah yang tidak masuk akal. Kadang-kadang suami juga begitu, sibuk. Cek suaminya kemana, istrinya kemana, buat apa ini. Habis umurnya untuk itu, kenapa? Kita ini diciptakan oleh Allah untuk berzikir, untuk baca Quran, untuk senang. Tenang aja, kenapa harus lahirkan konflik dalam hidup kita? Ya, jadi jangan pakai manajemen konflik, gak bisa. Selalu saja curiga. Ya, kalau sekali lagi depan mata kita terlihat, Bapak Ibu sekalian, terlihat ya, orang ini berbuat salah, nah di saat itu kita luruskan. Dalam Islam begini, supaya lebih jelas. Kalau misalnya kita sholat tadi duhur nih, habis selesai sholat duhur di masjid misalnya, kita nggak punya kewajiban dalam Islam, keluar masjid, pegang tangan semua orang di jalan, kamu sudah sholat duhur belum? Nggak ada dalam Islam itu. Tapi kalau kita lagi jalan sama seseorang, kemudian azan, kita bilang ayo sholat yuk, oh iya ya nanti aja, sampai habis sholat dia masih di tempatnya, dia nggak sholat. Maka di situ kita lihatkan kemungkarannya. Loh kenapa kamu nggak sholat? Itu wajib loh. Baru kita nasihatin. Tapi kalau kita tadi saya bilang, nggak tahu orang ini sudah sholat atau tidak, itu nggak ada urusannya sama kita. Jangan sengaja cari permasalahan, ngerti nggak? Nah kadang-kadang orang melahirkan konflik itu. Dia suka. Jadi jangan pakai manajemen konflik. Ini dijamin awet muda. Ya. Nggak ada permasalahan hidupnya. Gitu kan? Jadi jadilah pendamping bukan pengawas. Ini paham nggak ini? Ya, saya tinggalin pekerjaan sama keluarga saya, ibu-ibu juga ini bukan hanya untuk duduk sini seremoni doang. Ini ilmu, teori yang harus diterapin. Percaya sama saya Bapak Ibu sekalian, ibu akan hidup tenang tanpa ini. Dengan melakukan ini, maksudnya tanpa menjadi pengawas. Jadi pendamping saja. Tidak usah curiga. Termasuk dalam poin ini adalah ulama mengatakan tidak boleh dalam Islam sengaja menanyakan pada pasangan, kamu pernah berzina nggak? Nggak boleh tanya pasangan begitu. Kalau kamu tidak mengaku, tidak sumpah atas sama Allah, saya nggak mau layani kamu biologis. Ini nggak boleh dalam Islam. Yang bertanya yang salah. Kalau dia bilang, ya sudah saya sudah berzina 100 kali, gimana? Sakit hati nggak? Terus ngapain nanya? Orang sudah jadi suami, jadi istri kan? Nggak usah nanya. Ada Tuhannya. Zina haram nggak? Haram. Baik. Yang akan hukum siapa? Allah yang mengharamkan. Bukan kita. Ngapain kita habisin umur untuk itu? Kan gitu. Nah kadang-kadang orang itu begitu. Jadi akhirnya semuanya jadi konflik. Konflik yang luar biasa. Saya tidak tahu kenapa ya. Saya pernah mengunjungi salah satu kerabat. Waktu itu di Surabaya. Terus saya lihat konflik ini kayak satu hal yang mewarnai kehidupan keseharian. Tidak ada hari kecuali harus ribut di antara mereka. Jadi saya waktu tanya, memang begitu kan rumah tangga mereka. Jadi hanya karena baru beli mesin cuci, waktu itu ya kejadiannya begitu. Kemudian istrinya hanya salah karena belum tahu caranya. Kemudian suaminya ngamuk-ngamuk seakan-akan sudah menyalahkan satu kesalahan besar banget. Tuh, kenapa gak dipandu, kasih instruksi yang baik? Gini loh sayangnya, caranya gini. Printkan kertas, tempelin di situ. Misal, kan masih banyak cara yang baik gitu kan. Yang kita bisa, atau mungkin
Kita juga sama, ibu-ibu mungkin maunya suaminya, mungkin ibu terbiasa bersih rapi, suami masih kalau keluar mandi taruh handuk sembarangan, pulang kantor sepatunya sembarangan. Jadikan aja sebagai ajang pahala itu. Ya tinggal diangkat selesai, berapa meter sih jaraknya, berapa banyak sih beban energi yang harus kita keluarkan, kan tidak besar sebenarnya. Nah ini poin penting ya. Jadi jadilah pendamping, bukan pengawas ya. Ini berlaku juga sama anak-anak ya. Kalau ibu-ibu yang sudah diamanahkan oleh Allah anak-anak, kapan ibu selalu memposisikan diri saya sebagai ibu dan menggunakan power itu dengan cara otoriter, maka anak itu akan menjauh. Tapi kapan kita bisa menjadi sahabat dia, teman dia, datang ke kamarnya, ucapin salam, ya, apa mungkin kebutuhan dia kita penuhi, kemudian kita ajak siapa di sekolah tadi belajar apa aja nak. Ibu sebenarnya nggak perlu dijelaskan bab biologis, bab materi biologinya atau geografinya itu dengan rinci, enggak. Cuma mau tahu tadi belajar apa saja. Oh tadi biologi, biologi, geografi dan fisika dan seterusnya, matematika. Misal contoh, udah, oh yang penting sudah tahu. Terus kalau saya biasa sama anak-anak ya, saya katakan, terus siapa, berapa orang nak temannya di kelas? Oh ada 30 orang, siapa aja namanya? Sebenarnya saya nggak butuh tahu namanya ya, tapi pertanyaan saya ini memunculkan satu persepsi positif dari anak saya. Oh ayah saya peduli ya. Terus dia sebutin nama anaknya, temannya, si fulan, si fulan, si fulan, sebut semua. Habis itu saya bilang, siapa yang paling pintar? Oh si fulan. Nah, oke, kenapa pintar? Oh kalau guru bertanya dia bisa jawab, dia selalu bawa buku, dia selalu begini dan begitu. Oke, ikutin ini ya. Orang seperti ini diikutin. Siapa kira-kira di antara 30 orang itu yang tidak baik? Oh si fulan, kenapa? Karena selalu tidur, selalu iseng ganggu temannya. Oke, jangan diikutin ya. Misal, nah ini kan kita hadir dengan dia ya. Kenapa banyak anak-anak itu akhirnya lari dari rumahnya, kurang ajar sama orang tuanya? Karena dia dapat di luar orang yang mau dengarin dia. Orang yang mau jadi sahabatnya ya. Kalau kita di rumah taunya sosok orang tua yang menakutkan, ya, sosok yang selalu menjadi pengawas. Nah ini, itu poin yang harus juga diperhatikan. Nah ini mungkin yang saya ingin sampaikan dalam poin tentang masalah memperbaiki rumah tangga. Nasihat yang kedua, atau sebelum masuk nasihat kedua tentang pentingnya kita menjadikan rumah tangga sebagai bahtera pahala terbesar. Kemudian yang kedua adalah beberapa kiat untuk menghadapi atau menghilangkan konflik ya dalam rumah tangga. Yang tidak kalah penting tadi, jangan pernah juga lupa berdoa Bapak Ibu sekalian ya. Ulang-ulangi doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini ayat Al-Qur'an ya. Yang artinya ya Allah jadikanlah pasangan-pasangan kami, anak-anak kami semuanya penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang beriman. Kalau belum hafal bahasa Arabnya bisa terjemahannya dulu ya, diamalkan. Ya Allah ya tolonglah atau perbaikilah pasangan-pasangan kami dan keturunan-keturunan kami, dan jadikan mereka penyejuk mata kami. Selalu saja kita bahagia kalau bersama dengan mereka. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang beriman. Nah ini kita closingnya dengan selalu berdoa, baca doa. Doa ini bahkan boleh dibaca bagi orang yang belum berumah tangga juga. Atau orang yang pulang berumah tangga gagal, sekarang dia mau berumah tangga lagi. Maka dia tetap membaca, minta, mohon kepada Allah, nanti kalaupun ada pasangannya dan keturunannya lagi, maka itu semua jadi penyejuk mata. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang beriman. Ya. Baik, kita masuk sekarang ke nasihat kedua. Saya akan bacakan. Ini hanya ada 2 lembar atau 3 lembar kurang lebih ya. Upaya membentuk atau memperbaiki istri. Ya. Di sini juga bisa kita bilang memperbaiki pasangan suami. Nanti akan saya berbagi kiat-kiatnya ya. Kita mulai dulu bagaimana memperbaiki istri ya. Di saat ditemukan ada hal-hal yang kurang baik ya. Kata penulis, apabila istri adalah wanita salihah, maka inilah kenikmatan serta anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak demikian, maka kewajiban kepala rumah tangga adalah mengupayakan perbaikan. Kalau seorang wanita muslimah yang tahu dan kenal Tuhannya, maka ini akan menjadi karunia terbesar bagi seorang laki-laki ya. Karena kata Nabi SAW, 4 hal termasuk puncak kebahagiaan. Yang pertama disebutkan istri solehah. Ya.
Tentu di sini bagi perempuan, laki-laki atau suami soleh. Dan yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, tunggangan yang nyaman. Yang keempat, tetangga yang baik. Dan Nabi balik, 4 hal yang membawa kesengsaraan. Disebutkanlah istri yang durhaka, ya, atau pasangan yang buruk lah ya. Kalau ibu-ibu berarti suami yang jahat. Itu kesengsaraan. Kemudian yang kedua, rumah yang sempit. Yang ketiga, tunggangan yang tidak nyaman. Yang keempat, tetangga yang buruk. Jadi memang dijadikan pasangan yang baik ini adalah pemicu utama daripada kebahagiaan itu sendiri. Hal ini atau hal itu di sini kata beliau, kalau orang itu beragama sebenarnya lebih mudah untuk dinasihatin. Kalau dia tidak beragama maka butuh upaya-upaya perbaikan, ya. Hal itu bisa terjadi karena beberapa keadaan. Misalnya sejak semula ia memang menikah dengan wanita yang sama sekali tidak memiliki agama. Pemicu-pemicu rumah tangga yang banyak menjadi masalah karena memang dasarnya bukan karena agamanya dia menikah. Ya, itu pemicu utama tadi yang sudah dari awal saya berikan penjelasan itu ya. Jadi banyak orang anggap remeh, bagaimana caranya orang agama mau beri makan apa? Gitu. Bahkan kadang-kadang saya bicara dengan beberapa jemaah, Bapak Ibu sekalian masukkan anaknya sekolah di pesantren. Ustadz nanti mau dikasih makan apa? Nanti mau kerja apa? Subhanallah. Ini yang saya bilang tadi. Jadi masih persepsinya kalau sekolah pesantren susah rezekinya. Kalau sekolah umum berarti rezekinya akan luas. Ini salah. Rezeki sudah Allah bagi. Sudah ditentukan. Ya. Ada banyak orang saya kenal, maaf ini, tidak ada pendidikan formalnya. Tapi luar biasa kaya raya. Gak ada urusannya gitu. Kan gitu. Banyak orang gitu. Ada orang yang mungkin tidak terlalu tahu tentang masalah kesehatan tapi badannya sehat terus. Ada orang tahu kesehatan malah sakit dan mati duluan. Waduh, kuasa Allah SWT. Ya. Jadi harus benar-benar pikirkan masalah agama ini menjadi skala prioritas gitu ya. Karena laki-laki tersebut dulunya memang tidak mempedulikan persoalan agama atau ia menikahi wanita tersebut dengan harapan kelak ia bisa memperbaikinya. Nah ini poin penting ya. Jangan menikah Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah terlanjur melangkah ya sudah, sekarang tinggal anak-anak. Jangan melangkah dengan membawa banyak PR. Pekerjaan rumah ini. Kita sudah tahu nih, laki-laki yang akan kita nikah ini dasarnya playboy orangnya nih. Gonta-ganti pacar. Lalu kemudian kita menikah sama dia. Habis itu kita berharap dia setia. Masuk akal nggak? Nyambung nggak? Gimana caranya? Dia sudah tahu ini sebenarnya dia ini pacar ke-100 yang dinikah ini. Sebelumnya sudah ada 99 wanita lain. Sebelumnya ada 99 laki-laki yang lain kalau perempuan gitu. Terus dinikahi sama dia. Coba kira-kira ini bisa setia di rumah? Nggak bakalan. Ini. Itu udah biasa. Banyak kasus rumah tangga, perempuan selingkuh dalam rumah tangganya karena memang sebelum nikah sama suaminya dia punya beberapa orang pacar memang. Udah terbiasa dengan beberapa laki-laki. Begitu menikah, dia nggak bisa sama satu laki-laki. Karena itu persepsi dia. Nah ini bahaya sekali. Jadi jangan bilang, oh enggak apa-apa deh, nanti saya yang nasehatin. Nanti saya yang perbaiki itu jadi pahlawan kesiangan. Nggak ada gunanya. Menikah sama perempuan pelacur, perempuan laki-laki yang pelacur, yang maksudnya kehidupannya memang itu udah biasa deh ya. Pantai pijat, tempat maksiat, zina itu udah biasa bagi mereka. Karaoke maksiat itu udah biasa. Terus kemudian kita tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan. Gak apa-apa nanti kalau nikah sama saya, misalnya ibu bilang gitu, nanti saya coba bantu kamu supaya kamu sadar. Omong kosong. Habis umur untuk itu. Kenapa enggak dari awal orang yang sudah sholat? Kenapa enggak dari awal orang yang sudah puasa? Orang yang sudah agamis? Kenapa harus cari PR? Kan gitu. Itu enggak baik, enggak benar. Itu juga dengan anak mantu kita ya. Untuk anak-anak hati-hati sekali. Ya. Karena setetes sperma yang masuk ke rahim ibu, kalau laki-laki itu buruk ya, dan ibu hamil, maka sudah cukup membuat setetes sperma itu membuat si laki-laki buruk ini menjadi status ayah anak kita selamanya. Selamanya, abadi. Dunia dan akhirat. Tidak bisa kita ubah. Sama laki-laki, sekali dia teteskan sperma di rahim yang salah, ya, bukan orang yang agamis, bukan orang yang suci, ya,
orang yang selalu jual sembarangan kemaluannya sana sini, maka begitu hamil, maka si perempuan tersebut sudah cukup untuk mendapat status ibu anak dia selamanya. Gak bisa diperbaiki. Makanya kata Nabi SAW, takhayyaru linutafikum. Pilih baik-baik tempat kalian meletakkan benih kalian. Hati-hati sekali dalam pilih pasangan. Ya. Kita aja kalau pilih makanan, cari makanan yang paling berkualitas, yang paling bagus. Masa pasangan yang akan tidur sama kita, tetangga bantal, teman kita untuk ngomong, untuk curhat, terus kemudian tiba-tiba main sembarangan saja, kan gak mungkin. Ya. Atau ia menikahi wanita tersebut dengan harapan kelak ia bisa memperbaikinya. Nah, ini nggak baik. Atau karena tekanan keluarganya. Ya. Dalam keadaan seperti ini ia harus benar-benar berusaha semaksimal mungkin sehingga bisa melakukan perbaikan. Ini maksudnya kalau sudah terlanjur terjadi, apa boleh buat? Ya, menikahnya bukan karena agama dulu, maksudnya bukan karena tahu ini perintah Allah dan Rasulnya, tapi karena keluarga yang suruh, hanya karena suka. Maka bagaimana caranya sekarang memperbaikinya? Ada sering kadang-kadang ibu pengajian begitu datang, Ustaz gimana ya, saya sudah 10 tahun menikah, suami saya nggak mau sholat, susah sekali sholat. Saya tanya, Bu, ibu sebelum nikah udah tahu kalau dia belum sholat? Iya. Loh, kenapa ibu nikah? Kesian benar posisinya Ustadz ini ya. Kadang-kadang Ustadz itu seperti kalau pesawat, udah sayapnya patah dua-duanya, baru dikasih, Ustadz tolong selamatin. Nah, ini gimana ya? Sama juga biasa ibu-ibu gitu kalau mau Ramadan. Pernah saya pengajian di akhir Sya'ban. 3 hari lagi mau masuk Ramadan. Ada ibu yang nanya, Ustadz saya punya utang Ramadan 2 minggu bagaimana ya? Loh ibu selama ini di mana aja nih 11 bulan? Kok sekarang? Jadi suruh Ustadz selamatin sisa 3 hari lagi mau Ramadan. Dia utang 2 minggu. Terus 11 bulan kemana aja? Ustadznya disuruh kasih solusinya coba. Gimana? Harusnya jangan begitu. Jadi jangan banyak bawa PR-PR yang tidak diperlukan sama sekali ini. Ya. Suami juga harus memahami dan menghayati benar bahwa persoalan hidayah atau petunjuk adalah hak Allah. Allah yang memperbaikinya, dan di antara karunia Allah adalah atas hambanya Zakaria, Nabi Zakaria alaihissalam. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Anbiya ayat 90, wa aslahna lahu zauja, dan kami perbaiki keadaan istrinya. Nah sekarang kita mau bahas ini, dikerucutin, bagaimana kalau sudah terlanjur terjadi. Kan idealnya tadi menikah sama orang yang agamis, ternyata kita sudah terlanjur melangkah salah. Atau dulu memang kita kehidupannya memang masih jauh dari agama, sekarang sudah mulai ikut pengajian, tinggal pasangan kita masih belum mau. Gimana solusinya? Maka kiat-kiatnya yang disampaikan adalah yang pertama, yang harus kita lakukan, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu. Istighfar ini tujuannya Bapak Ibu sekalian, kalau memang dulu melangkah kita menikah dengan pasangan kita sekarang salah, kita berharap Allah maafkan, gitu ya. Kita beristighfar dulu kepada Allah, introspeksi diri kita, astagfirullah ya Allah, kalau emang dulu hambamu keliru dalam memilih orang ini sebagai pasangan hidup, tapi sekarang sudah status suamiku, ini sekarang sudah status istriku, bagaimana harus aku yang lakukan? Ya, kita istighfar, introspeksi diri, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibantu oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada pasangan. Jangan buru-buru bercerai ya. Kita coba perbaikin dulu. Karena sudah terlanjur sekarang status ya. Status kita suami istri. Jangan mengubah status itu menjadi janda sama duda sebelum kita maksimal berusaha dulu. Walaupun dia dasarnya orangnya buruk gitu kan. Ini terjadi pada Nabi Zakaria, ini dikatakan di sini ya. Nabi Zakaria alaihissalam, beliau menikah dengan istri-istrinya ini dalam 2 riwayat. Yang pertama itu tentang lisannya yang tajam. Suka ngomong kasar sama suaminya. Dan yang kedua adalah mandul. Gak bisa hamil punya anak. Tapi Nabi Zakaria alaihissalam meminta tolong kepada Allah. Berdoa agar Allah memperbaiki istrinya. Dia minta agar Allah karuniai anak dari istrinya yang sekarang, yang sudah jadi status istri, dan Allah angkat kemandulan dia, serta Allah perbaiki keadaan dia yang lisannya tajam itu. Suka nyakitin gitu ya. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, karena Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, wa aslahna lahu zauja, dan kami perbaiki keadaan istrinya. Nah itu coba dilihat di halaman 14 tuh ya. Perbaikan itu, karena Allah bilang ya, dan kami perbaiki istrinya. Lihat gak? Lihat ya.
Allahu alam, ini gak ada suara, senyap banget. Oh lihat, alhamdulillah. Soalnya senyap banget. Oh ya, rupanya banyak yang kena kasus hari ini ya. Oke, di situ Allah bilang kami perbaiki istrinya. Perbaikan itu baik berupa perbaikan fisik maupun agama. Maksudnya Allah perbaiki istrinya Nabi Zakaria karena dia berdoa kepada Allah. Jadi ibu bisa dengan maksimal setiap doa, setiap waktu mustajab antara kamu selalu doakan. Ya Allah berikan hidayah suamiku. Apa yang ibu berharap nih? Ya Allah buat dia lembut sama saya. Ya Allah buat dia sayang. Ya Allah buat dia jujur. Bahasakan semua. Minta kepada Allah SWT. Karena yang ciptakan kita dan dia Allah. Yang ciptakan juga karakter-karakter yang kita harapkan adalah Allah. Yang bisa mengubahnya dia adalah Allah. Ya, tidak ada yang bisa mengubah orang menjadi spontan berubah dengan jadi baik seperti agama, nggak ada. Agama itu betul-betul membuat orang pembohong jadi pemberani, jadi jujur, orang penakut jadi pemberani, itu berubah. Lihat orang kalau taubat tuh bagaimana dia berubah total. Nah, itu hanya agama yang bisa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sahabat Nabi berkata, dahulunya istri Nabi Zakaria mandul, tidak bisa melahirkan, maka Allah menjadikannya bisa melahirkan. Atha ini salah satu ulama di Mekah, atau ulama tabi'in bernama Atha rahimahullah. Beliau mengatakan sebelumnya ia panjang lidah, suka kasar sama suaminya. Kemudian Allah memperbaikinya, jadi lembut. Nah, gitu ya. Ini kiat yang pertama, dua kiat udah. Kiat yang pertama itu introspeksi diri dulu dengan sambil istighfar kepada Allah. Mohon maaf kalau emang itu ada kesalahan karena kesalahan kita ya. Dan ini bisa Bapak Ibu tarik ke semua kehidupan ya. Misalnya apa saja nih, ada orang gosipin kita, ada orang fitnah kita, ada apa saja. Yang pertama introspeksi diri dulu. Jangan salahin orang dulu, kita dulu. Kita langsung bilang sama Allah, ya Allah kalau seandainya ini karena sebab dosa hambamu maafkanlah. Gitu kan? Kalau ini murni ujian angkatlah. Nah kita begitu. Introspeksi. Kemudian yang kedua kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah membantu kita. Ingat sabda Nabi SAW, minta sesuatu dan lebihkan. Kalau minta kepada Allah itu, selama ibu bukan minta sesuatu yang bentrok dengan sunnatullah, peraturan Allah. Kayak misalnya jangan ibu bilang, ya Allah saya nggak suka laki-laki, hilangkan laki-laki, itu tidak mungkin. Karena kan sistemnya Allah laki-laki harus ada. Ya Allah hilangkan malam karena saya nggak suka malam, nggak bisa. Itu sistem yang Allah buat. Kalau ibu bukan minta sesuatu yang bentrok sama sistem, minta saja dan besarkan, nggak masalah. Jangan tanggung-tanggung, ya Allah berikan saya anak. Enggak, ya Allah berikan saya keturunan. Banyak sekalian yang baik. Ya kan? Nanti Allah punya cara gitu. Ya, ya Allah luaskan rezeki saya. Bukan hanya sekedar ya Allah berikan saya kendaraan. Enggak. Minta sekalian yang besar kepada Allah SWT. Dan jangan jadikan Allah Bapak Ibu sekalian nomor 30 dalam kehidupan kita. Ini istilah saya saja. Kayak misalnya ada orang gini kan dia sakit. Yang pertama di otaknya adalah dokter siapa, gitu kan? Dokter 1, dokter 2, dokter sampai dokter 30. Kalau sudah mentok, dokter sudah angkat tangan, gak bisa sembuh-sembuh, baru dia sholat tahajud. Kenapa gak sholat tahajud dari awal? Sebelum ke dokter, tahajud dulu. Minta sama Allah ditunjukin dokter yang tepat, itu baru benar. Kan itu. Makanya kita dalam Islam, sebelum aktivitas, kita berdoa kan? Coba sebelum makan, sebelum tidur, sebelum keluar rumah, sebelum masuk kamar mandi, sebelumnya supaya kita minta Allah terlibat di situ. Itu yang harus kita lakukan. Kalau sebelum berobat kita minta ya Allah tunjukin dokter yang tepat, ya obat yang tepat, insya Allah dengan sendirinya itu. Kalau ada yang tanya sama saya begini, Ustaz, lalu dari mana saya tahu ya kalau doa saya diijabah sama Allah? Kita kembali kepada sistem tadi sunnatullah, peraturan yang sudah Allah buat. Ini nanti kita jawaban doa tidak keluar dari sistem itu ya. Contoh misalnya, kita lagi lapar, kita mengatakan ya Allah hilangkan lapar saya. Apakah laparnya tiba-tiba hilang? Enggak. Allah akan buat, diilhamkan di pikiran kita dan hati kita, pengen makan. Kebayang makanan apa, kita makan, dikunyah dulu, diproses di usus, baru laparnya hilang. Sakit, oke. Kita sakit, ya Allah sembuhin. Allah buat kita bisa ketemu sama, nanti misalnya kita, ya Allah sembuhin penyakit saya gitu-gitu. Allah ijabah nih. Besok kita ketemu sama seorang teman, kebetulan bertamu atau ketemu di jalan misalnya, di satu acara, terus ngobrol-ngobrol tidak sengaja kita bicara tentang masalah penyakit kita. Lalu dia bilang, oh setahu saya ada dokter yang bagus di sana misalnya. Ini bisa saja jawaban dari doa kita. Kita ke dokter itu konsultasi cocok, resepnya cocok.
Bukan teman kita yang sembuhin, bukan dokter itu, tapi Allah SWT yang sembuhkan, gitu kan? Ya Allah mudahin jodoh buat saya. Allah nggak akan lemparin manusia dari langit. Tapi Allah buat tiba-tiba ada orang yang nawarkan untuk menikah. Jangan mudah untuk menolak. Coba diistikharakan, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, cari tahu lebih jauh informasinya. Yang penting ingat jangan membuka pintu-pintu dosa sehingga akhirnya justru ternodahi niat baik kita untuk menikah itu, ya. Memulainya dengan perzinahan misalnya atau hal-hal yang lain ini jangan. Jadi mulai dengan hal-hal yang dibolehkan saja dalam agama. Nah, seperti itu gambarannya. Baik, yang pertama itu kemudian di sini dikatakan beberapa metode memperbaiki istri. Tadi itu yang pertama kita keep ya. Sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua, bagaimana caranya memperbaiki pasangan ya. Tadi itu dari saya itu masalah dua poin, introspeksi diri sambil istighfar kepada Allah, dan yang kedua berdoa sama Allah. Ini saya bacakan dulu. Ada 2 poin yang disampaikan oleh penulis menurut beliau, nanti baru kita kembali menambah poin yang ketiga dari kiat yang saya akan sampaikan. Kata beliau beberapa metode memperbaiki istri. Yang pertama, memperhatikan dan meluruskan berbagai macam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kupasan dalam masalah ini ada dalam bahasan berikutnya. Maksudnya nanti akan ada penjelasan setelah ini di nasihat yang ketiga di buku kita. Jadikan rumah sebagai tempat zikrullah, atau bagaimana kita menciptakan suasana ibadah dalam rumah. Ini menurut beliau kiatnya. Kemudian yang kedua, upaya meningkatkan keimanannya. Misalnya menganjurkan bangun malam untuk sholat tahajud, membaca Al-Quranul Karim, menghafalkan zikir dan doa pada waktu dan kesempatan tertentu, menganjurkannya banyak bersedekah, membaca buku-buku Islam yang bermanfaat, mendengarkan rekaman kaset. Ini beliau bilang kaset karena buku ini sudah lama sekali ya disusun ya. Masih masa kaset dulu, sebelum DVD lagi ya. Artinya mendengarkan ceramah gitu ya, mendengarkan bermanfaat, ceramah ya yang bermanfaat baik dalam soal keimanan maupun ilmiah, yang terus mengupayakan tambahan koleksi ya kaset di sini dikatakannya, atau koleksi ceramah yang sejenis. Kemudian memilihkan teman-teman wanita soleha baginya sehingga bisa menjalin ukhuwah yang kuat, saling bertukar pikiran dalam masalah-masalah agama, serta saling mengunjungi untuk tujuan yang baik. Kemudian menjauhkannya dari segala keburukan dan pintu-pintunya, misalnya menjauhkannya dari kawan-kawan yang tidak baik serta tempat-tempat lingkungan yang buruk. Saya akan ulangi poin demi poin dulu. Sekarang ini posisikan suami mau memperbaiki istrinya. Ya. Jadi yang disampaikan beliau adalah beberapa metode memperbaiki istri. Ya. Jadi beliau mengatakan bagaimana sang suami meningkatkan keimanan istrinya dengan menganjurkan bangun malam untuk tahajud. Jadi misalnya suami itu tentu dia harus mulai dengan diri dia sendiri ya. Dia tidak mungkin kalau dia sendiri tidak tahajud lalu dia bilang kamu tahajud aja biar jadi baik, tapi dia tidur. Itu kan tidak mungkin. Tapi dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang suami yang kalau dia bangun untuk tahajud, dia akan bangunkan istrinya bersamanya. Ya, ayo sholat yuk misalnya ya. Kemudian kalau istrinya nolak maka dipercikin sedikit air bukan satu gayung ya. Ya, sedikit aja percikin untuk bangun sholat ya. Kemudian semoga Allah merahmati istri yang sebaliknya. Dia bangun sholat malam, kemudian dia membangunkan suaminya untuk sholat malam bersamanya. Kalau suaminya nolak maka dia percikin sedikit air di wajahnya. Kata Nabi SAW, kalau keduanya bangun, kemudian dua-duanya sholat, maka akan dicatat keduanya sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi keromantisan yang sebenarnya justru sama-sama ibadah. Nah itu diantaranya adalah bangun sholat malam sama-sama gitu ya. Kemudian membaca Al-Quranul Karim. Nah ini mungkin yang masih jarang juga. Bagaimana di rumah itu dibiasakan putar tilawah. Ya. Sekarang kan Masya Allah di medsos luar biasa. Ibu lagi di rumah, aktivitas apapun selalu aja nyalain TV-nya. Connect misalnya di YouTube Syekh Abdurrahman Sudes misalnya, atau Syekh Yasir Dusar, itu siapa imam-imam haram dipilih tilawakan. Dan ada kiat yang bagus ya untuk membuat anak-anak hafal Quran. Kalau mau cepat, usahakan setiap hari perdengarkan mereka 1 juz. Ya itu apalagi kalau umurnya masih di bawah 5 tahun.
Itu cepat banget ya. Jadi dengarkan mereka 1 juz 1 hari. Dengarin aja, jadi biar dia lagi main, lagi lari-lari, tapi tilawah itu jalan terus. 1 juz. Hari ini, besok juz 1, hari ini juz 1, besok juz 2, besok lusanya juz 3, sampai 30. Habis itu ulangi lagi di hari ke-31 dari pertama. Insya Allah nanti kalau dia sudah mulai bisa ngomong, dengan sendirinya nanti akan lebih mudah dia menghafal. Karena dia sudah terbiasa dengar tilawah. Seperti kalau kita biasa dengarin dia musik, ya biasa kan pernah lihat anak-anak mungkin sekali 2 kali dia dengar, nanti tiba-tiba dia lantunin sendiri tuh. Karena cepatnya mereka menangkap. Ya, dan jangan kurung diri kita Bapak Ibu sekalian, maksudnya kurung anak-anak kita di diri kita gitu. Maksudnya jangan jadikan kita sebagai tolok ukur. Saya kasih contoh begini. Pernah ada satu sekolah SD sama SMP SMA kalau ingat saya di daerah Depok, mereka minta saya jadi penasehatnya. Saya bilang baik silakan. Nah, salah satu yang pernah mereka datang bawa kepada saya yang rencananya jadi kurikulum di sekolah itu adalah hafal Al-Quran 30 juz selama SD. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 SD itu kelas 1 5 juz, kelas 2 5 juz, kelas 3 5 juz, sampai nanti kelas 6 berarti sudah 30 juz hafal Quran. Cuma mereka sempat ragu, mereka bilang sama saya, Ustadz kira-kira berat gak ya buat anak-anak SD hafal 1 tahun itu, kelas 1 SD itu dengan 5 juz. Saya bilang dia akan berat kalau antum menjadikan itu adalah persepsi diri antum sendiri. Karena antum sendiri mungkin masih belum bisa menghafal 30 juz. Jangan itu ditarik ke anak-anak. Mereka punya potensi sangat besar. Jangan dikurung. Jangan anggap, oh mampu gak ya anak saya. Lakukan, kasih aja dulu. Gitu kan. Jangan sampai kita mengatur misalnya gurunya, udah ya anak saya jangan terlalu banyak hafalannya nanti dia gak kuat, kesian. Itu karena dia sendiri. Anaknya belum tentu begitu kan gitu. Jangan tarik kemampuan kita, potensi kita kepada anak-anak. Mungkin mereka bisa lebih baik daripada itu. Nah, baca Al-Quran ini penting sekali untuk kita biasakan diri kita dengarin tilawah. Kalau kita juga bisa baca fisiknya, alhamdulillah sekarang cukup banyak aplikasi ya, di handphone kita bisa buka dan kita bisa mengkhatam Al-Quran ya. Saya juga mau berbagi masalah Al-Quran ini di sholat sunnah, itu kita bisa pegang handphone ya. Kayak misalnya ya, Bapak Ibu lagi sholat tahajud. Kemudian daripada bacanya inna atayna wal asr terus gitu kan. Nah, sekarang kita khatam Quran. Caranya gimana? Komitmen mulai nanti malam misalnya bangun sholat tahajud. Oke. Nah, mulailah baca dari Al-Baqarah. Ikutin aplikasi handphone. Mulai dari ayat pertama Al-Baqarah. Misalnya setiap rakaat 5 ayat. Contoh misalnya. Kalau bisa 1 rakaat 10 ayat bagus. Ya. Tapi kalau enggak, oke 5 ayat 1 rakaat. Berarti kalau Bapak Ibu sholat 11 rakaat. Anggaplah 10 rakaat pertamanya, 8 rakaat tahajud dan 2 rakaat pertama witir, itu kita baca 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, kali 10 berapa? Hah? Biasanya kalau hitung nafkah cepat. Hah? 50. Kalau hitung duit cepat banget. Kadang-kadang biar malam-malam gelap tetap kelihatan ya. Jadi kita kalau baca 5 ayat per rakaat kali 10 rakaat berarti kan 50 ayat. Tinggal rakaat ke-11 witirnya baca Qulhuwallahu ahadnya gitu kan. Nah itu kan kita berarti satu malam bisa membaca 50 ayat. Belum sholat duha, belum sholat qobliyah, sholat sunnah itu semua boleh. Berarti kan kita bisa mengkhatam Al-Quran tersebut. Yang ketiga memperbanyak membaca zikir, menghafal ya. Ini selain zikir sholat ada zikir pagi petang, dirutinkan. Ya, ini bagusnya kalau digabung antara Bapak Ibu baca, kalau sudah hafal alhamdulillah, tapi kalau belum dibaca di aplikasi handphone atau buku zikir pagi petang, dan juga didengarin ya, didengarin audionya, diputar di rumah supaya terbiasa juga dengan lafaz-lafaz yang benar gitu. Kemudian yang selanjutnya menganjurkan banyak bersedekah, hidupkan sedekah dalam rumah gitu ya. Jadi biasakan mengajak pasangan untuk bersedekah, memberikan sedekah kepada orang lain. Kata Nabi SAW kepada Jabir radhiyallahu anhu, kalau kau masak, lebihkanlah dan berbagilah pada tetanggamu. Kemudian selanjutnya membaca buku-buku Islam yang bermanfaat. Jadi mulai sekarang yang dibeli buku-buku agama, yang dibaca artikel-artikel agama atau artikel ilmiah. Kalau hanya gosip, omong kosong ini nggak usah. Ya.
Gak usah terlalu jauh ke sana. Nanti akhirnya banyak membuang waktu yang tidak bermanfaat. Kemudian ini mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat tadi juga sudah kita jelaskan. Dan selanjutnya bagaimana sang suami itu memilihkan teman-teman yang baik untuk istrinya. Jadi dia memberikan support, dukungan agar berteman sama wanita-wanita salihah. Dan tempatnya cuma masjid dan majelis ilmu. Itu umumnya tempat-tempat mereka berkumpul. Apakah berarti tidak ke mall Ustaz? Enggak, pergi ke mall. Siapa yang larang? Enggak ada masalah. Asal jangan habisin waktu dari mall buka jam 10, tutup jam 10, di situ terus gitu kan. Apalagi kalau Ramadan. Kenapa di sini Bu? Karena nunggu buka puasa. Datang dari jam 10 pagi. Ngapain ini? Kemudian menjauhkan juga sebaliknya teman-teman yang buruk. Ya, menjauhkan teman-teman yang buruk. Baik, ini yang disampaikan oleh penulis ya. Cuman memang karena dia berbicara tentang masalah perbaikan istri, maka kiat-kiatnya seperti itu. Sekarang saya mau kembali kepada poin yang saya susunkan tadi ya. Kita tutup materi kita dengan ini. Tadi saya bilang kiat-kiatnya ya memperbaiki pasangan itu sudah ada 2 ya. Tadi masalah introspeksi diri dulu, kita istighfar kepada Allah. Masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang pertama jangan salahin orang lain tapi salahin diri kita dulu. Sambil kita memohon kepada Allah, ya Allah kalau seandainya ini pemicunya adalah saya, maafin saya. Kalau dosa saya, ampuni. Kalau ini ada murni cobaan, ya angkatlah. Kalau ini adalah dia yang salah, berikan dia petunjuk agar dia mengetahui itu kesalahan dan dia meninggalkan. Jadi clear gitu ya. Kemudian berdoa sama Allah. Tentu ini itu tadi introspeksi dirinya ya, muhasabahnya. Kemudian yang kedua adalah kita berdoa. Dan saya bilang selalu baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan kami, keturunan kami penyejuk mata kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang beriman. Nah sekarang ini 2 hal yang laki-laki dan perempuan sama-sama lakukan. Laki-laki lakukan kalau sebagai suami dan perempuan lakukan kalau sebagai istri. Sekarang saya masuk yang ketiga. Yang ketiga ini kita akan bedakan antara laki-laki dan perempuan, yaitu kenali karakter pasangan. Kenali karakter pasangan. Nah memang ibu-ibu dan kami laki-laki ini beda. Kita beda karakter. Ya, kita beda karakter. Dan kita bicara karakter dasar sekali dari seorang wanita dominan perasaan. Seorang laki-laki atau pria dominan akal. Nah begini, harus paham cara menghadapinya. Jadi kalau ibu mau memberikan nasihat ke suami, harus paham karakter dia sebagai laki-laki. Dia bukan perempuan. Ya. Dominan akal. Saya kasih penggambaran dulu. Bagaimana itu akal? Kalau ibu mau kasih masukan suami. Akal itu adalah masalah solusi. Jadi kalau ibu lagi ada masalah di rumah, ibu telepon suami. Ini begini. Itu ibu lagi bicara, pikiran dia lagi jalan ke solusinya. Pikiran dia lagi jalan ke solusi. Nah kadang-kadang karena sibuknya dia memikirkan solusinya, sampai-sampai dia lupa bilang sayang misalnya. Ibu jangan tersinggung. Karena dia sedang mikirkan permasalahan ibu. Jangan begitu tutup, malah ibu lupain permasalahan bocornya rumah, hanya karena ibu dia lupa bilang sayang. Kamu sudah ada wanita lainnya, kenapa kok sekarang tidak bilang sayang? Padahal mungkin suaminya tadi itu buru-buru tutup telepon karena memang dia buru-buru untuk memikirkan jalan keluarnya. Akal itu laki-laki selalu gitu, ada masalah solusi, ada masalah solusinya. Memang gitu akal berpikir. Beda dengan perasaan ya. Kalau perasaan itu dia merenung dulu lama baru pikir solusinya. Kalau laki-laki naik mobil, ban mobilnya pecah, dia setir mobil sendiri, maka begitu dia lihat pecah, akalnya sudah ke solusinya. Mana bengkel terdekat, selesai. Kalau perempuan karena dominan perasaan tidak gitu. Ibu ban mobilnya pecah, turun, dilihat dulu bannya. Ya, kenapa pecah ya? Apa sebabnya? Lama merenung, baru pikir jalan keluarnya. Itu 2 karakter dasar yang berbeda. Ya, satu dominan perasaan, satu dominan akal. Ibu misalnya janjian sama suami makan di satu restoran. Ini membedakan karakter laki-laki perempuan. Karena dengan memahami ini, nanti mudah kita bagaimana menasehati dan memberikan masukan. Gitu ya. Misalnya kita janjian di satu restoran nih, ternyata restorannya tutup. Akan terlihat sekali karakter laki-laki dan perempuan. Suami ibu akan bilang, oh tutup, kita cari restoran lain yuk. Kenapa? Karena dominan akal.
Masalahnya restoran sudah tutup. Solusinya cari restoran lain. Sederhananya begitu. Kalau ibu nggak bakal begitu. Sebentar saya turun tanya dulu kenapa tutup. Mungkin masih ada sisa makanan. Mungkin begini dan begitu. Bahkan kadang-kadang kena dominan perasaan, restoran yang tutup itu bisa jadi bahan pembicaraan seminggu. Ya. Saya pernah ke sana, dia tutup. Padahal sudah selesai masalahnya. Udah nggak perlu dibahas. Tapi ini contoh perbedaan karakter. Perbedaan karakter memahami penting. Nah, ini contohnya banyak sekali ya. Sama juga laki-laki itu orangnya karena dominan akal, masalah solusi. Kalau masalah sudah selesai, maka bagi dia selesai. Bagi dia selesai. Misalnya ibu pernah ribut nih sama suami. Terus sudah selesai, sudah saling maafan. Percaya sama saya, ibu kalau minta buka kembali WA-nya, sudah nggak ada WA ibu itu. Sudah nggak ada. Pasti sudah dihapus sama dia. Karena bagi dia, masalah sudah selesai. Beda dengan ibu dominan perasaan. WA itu akan disimpan baik-baik. Kalau perlu pakai PIN, nggak boleh ada yang lihat. Dan tadi saya bilang, ini nanti bisa jadi bahan bukti. Bukti apa? Bukti supaya bisa ke pengadilan. Karena ajaib ini. Orang sudah baik kan, udah selesai. Kan gitu. Ini contohnya. Jadi kadang-kadang kalau orang terlalu mengikuti perasaannya, dia akan dominan ke masalah ada sifat dendam yang dia tidak sadari. Ini tidak boleh ada. Ya. Baik, bagaimana caranya sekarang? Ya kita harus bisa memahami, saling memahami di sini. Ibu mungkin ya, kalau suaminya pas keluar rumah, ya, bagi ibu sebuah perhatian. Karena pakai perasaan, ibu WA, telepon dia, baru keluar nih. Tapi bagi laki-laki itu salah. Kenapa? Karena, loh, baru sama-sama, baru keluar pintu, baru naik mobil, sudah telepon. Ada masalah apa? Padahal dia sekarang sudah siap untuk mikirin pekerjaannya. Padahal ibu cuma sekedar, ya, jangan lupa nanti makan siang ya. Nanti aja tuh kalau makan siang. Jangan sekarang. Karena dia lagi mau mikirin tentang masalah itu ya. Apalagi ibu mungkin kalau lebih jauh daripada itu mungkin ibu telepon dia nggak jawab karena dia lagi angkat telepon begitu keluar rumah sudah 1000 program di pikirannya sudah berjalan nih. Sebentar ketemu sama siapa, sebentar ini masalahnya apa, pegawai kemarin dapat SP itu diapakan, ini banyak masalah yang harus diselesaikan. Tapi kalau dia nggak jawab ibu akan tersinggung. Kok nggak jawab? Kau tidak bilang sayang, ini jadi pemicu masalah supaya tidak perlu gitu. Terus Ustadz kita nggak boleh sayang-sayangan, boleh sayang-sayangan ada tempatnya, ranjang tempat sayang di ruang tamu, iya. Atau lagi ketemu lagi jalan kita berdua keluarga, oke. Tapi kalau orang lagi sibuk kerja, lagi meeting, ibu haruskan jawab teleponnya dan harus bilang sayang depannya orang. Kadang-kadang untuk itu. Saya lagi rame-rame meeting, gak apa-apa, tunjukin dong. Loh. Tunjukin gimana? Ini gak masuk akal, gak mungkin. Ya. Jadi harus paham tentang masalah karakter-karakter. Nah, oke, bagaimana sekarang? Laki-laki harus bagaimana? Laki-laki harus bisa memposisikan diri, bagaimana dia juga bisa masuk ke alam perasaan istrinya, tapi bukan semua harus diiyakan. Di saat lagi berdua di tempat tidur, tempatnya memang orang romantisan, lagi duduk di ruang tamu berduaan, lagi minum teh, lagi jalan rekreasi keluarga, itu maksimal. Ya, di situ memberikan semuanya. Dan dia bisa mengikuti keperasaan istri, misalnya istri sudah 8 jam nunggu di rumah, dengarin aja ceritanya, dia butuh apa, kita penuhin. Nah seperti itu ya. Nah sama juga dengan ibu. Kalau setiap kali menyampaikan apa-apa pada suami, maka yang dia selalu pikirkan adalah solusinya. Maka jangan sampai membuat dia juga tidak nyaman ya. Karena ibu selalu terbawa perasaan saja. Saya sarankan, ini saran saya. Ibu kalau mau lihat bukti cinta suami, suami itu bukan seperti ibu yang suka ucapin saya cinta kamu, saya sayang kamu. Ini kalau ada laki-laki yang suka ucapin ini, terbiasa ucapin itu, ini tanda kutip ini. Ya. Ada sesuatu yang perlu dicek lagi. Karena laki-laki yang benar, dia tidak terlalu suka banyak ngomong saya cinta sama kamu, tapi dia kebuktikan di lapangan. Ibu lihat badannya ibu lihat pakaiannya ibu lihat rumah ibu, itu bukti cintanya dia. Kadang-kadang perempuan kena dominan perasaan, dia pikir, oh walaupun rumahnya bagus, walaupun mobilnya bagus, walaupun selalu dipenuhi kebutuhan, tapi dia nggak pernah bilang sayang, berarti nggak sayang sama saya. Dia barter antara semua fasilitas
realita cinta di lapangan ini dengan satu kata. Ya. Harusnya jangan begitu. Bukan berarti laki-laki tidak mengucapin ya, bukan. Tetapi kami itu laki-laki lebih suka mengucapin, ini saya ucapin, saya sayang, saya cinta, oke, saya praktekin ya. Begitu di lapangan. Jadi seperti itu. Nah sama juga laki-laki, ibu harus perhatikan karena kami laki-laki ini adalah Allah ciptakan memang aktivitasnya di luar rumah. Di luar rumah itu maksudnya kami sholat berjamaah di masjid, kami cari rezeki, ngantar jenazah, jihad. Memang di luar, makanya laki-laki saya sama bapak-bapak di sini nggak perlu sunblock, nggak perlu hand body, kita nggak perlu semua itu karena kita ini manusia luar rumah. Ya, gitu. Ibu ya, karena memang ibu hamil, ibu menyusui, ibu dominan perasaan, Allah kasih memang di rumah lebih tepat. Makanya kalau keluar harus pakai segala macam perangkat perawatannya gitu ya. Nah karena laki-laki ini hidupnya di luar, menghadapi segala macam problematika di luar, ya. Maka sifat defense dalam dirinya kuat sekali. Pertahanan dirinya kuat. Ibu kalau mau memberikan masukan, jangan menyerang. Gak boleh nyerang. Ya. Kalau ibu bilang, kamu dari mana saja, kenapa kamu terlambat gini-gini? Maka dia akan hadapi ibu seperti manusia luar. Ya. Ibu jangan marah-marah karena dia akan lebih besar suaranya. Ibu jangan pecahin piring satu karena dia akan bisa pecahin satu rak. Ibu banting pintu, dia bisa robohin pintu. Bukan begitu caranya. Menghadapi laki-laki bukan dengan cara seperti itu. Tapi kisah dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha ini saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, saya ingatkan lagi ya. Dia menikah sama seorang laki-laki namanya Abu Talha dan punya anak bayi baru lahir laki-laki. Subhanallah, Abu Talha ini karena sayang sekali sama istrinya Ummu Sulaim ini, dia dan dikaruniai anak laki-laki, dia bahagia banget. Bahagia sekali dia. Nah pada saat itu subhanallah sakit keras bayi ini, baru lahir sakit keras. Abu Talha bilang sama Ummu Sulaim, waktu itu pas menjelang maghrib ya, saya mau pergi sholat dulu bersama Rasulullah, maghrib isya, nanti isya saya pulang. Tolong anak ini dijaga baik-baik. Baru berapa langkah dia keluar rumahnya, anak itu meninggal dunia. Maka si Ummu Sulaim ini, istrinya, itu punya anak dari suaminya dia yang sebelumnya namanya Anas ibn Malik. Ya. Suaminya kebetulan meninggal, dia nikah lagi sama Abu Talha ini. Anak dari suami yang pertamanya namanya Anas itu menceritakan, dia mengatakan waktu adik saya meninggal dari suami ibu saya yang sekarang, dia bilang ibu saya mengatakan pada kami semua di rumah jangan ada yang menceritakan tentang kematian bayi ini kepada Abu Talha kecuali saya. Maka ibu saya pada malam itu masak masakan yang paling enak dan berdandan yang belum pernah secantik itu sebelumnya. Ini anaknya mati ya, anaknya dia mati. Tapi dia lihat bagaimana dia menghadapi karakter suaminya. Ya. Pada saat itu suaminya pulang selepas isya. Lalu pertanyaan pertama, bagaimana anak kita? Maka kata Ummu Sulaim, dia lebih tenang dari sebelumnya. Dia nggak bilang meninggal. Dia nggak panik. Ya. Dia mengatakan dia lebih tenang dari sebelumnya. Lalu diajaklah suaminya makan. Karena makanannya enak dimakan. Karena dia sudah dandan dan cantik, maka terjadi interaksi biologis. Setelah selesai semua itu, baru dia bilang sama suaminya di atas ranjang, selesai interaksi biologis, dia mengatakan, wahai Abu Talha, bagaimana pendapat Anda kalau seandainya ada orang yang meminjamkan kepada kita satu benda, kemudian dia minta kembali. Kata Abu Talha, tentu kita kembalikan, karena itu milik orang gitu. Kata Ummu Sulaim, kalau begitu berharaplah pahala dari Tuhanmu, karena Tuhanmu sudah mengambil anaknya, anak kita. Maksudnya itu milik dia sudah diambil. Itu anak kita sudah diambil oleh Tuhannya. Maka Abu Talha kaget. Dia mengatakan, kenapa kau biarkan saya untuk makan dulu. Saya biologis dulu sama kamu, baru kamu sampaikan tentang kematian anak itu. Ummu Sulaim cuma diam saja. Karena dia hanya ingin suaminya nggak kaget. Ya, selesai. Maka Abu Talha pun karena melihat ketenangan dan kebaikan istri, dia mengatakan kalau gitu kita coba tanyakan kepada Nabi SAW. Ditanyakan kepada Nabi SAW, Nabi senyum. Lalu Nabi mengatakan, kalian terjadi interaksi biologis gak? Mereka mengatakan iya. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi. Dan betul, dari doa Nabi SAW, Ummu Sulaim hamil lagi dan punya anak laki-laki tahun depan. Dan anak laki-laki itu dikatakan dalam riwayat, nanti tumbuh besar dan punya keturunan lagi 9 atau 10 orang laki-laki yang lain. Allah berkahi. Tapi begini cara menghadapi karakter pasangan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, bagi laki-laki, dia juga jangan menghadapi istrinya seperti menghadapi laki-laki, sehingga dia tidak pernah mau memperhatikan perasaan dia. Di sini diantaranya adalah mendengarkan cerita-cerita permasalahan dan dia pecahkan.
Begitu juga ibu, jangan sampai menarik laki-laki kepada dominan perasaan sebab dia dominan akal, dan akhirnya jangan juga caranya dengan menyerang dia, ya, tapi bagaimana memberikan masukan yang baik dengan cara-cara yang baik, maka insya Allah ini akan lebih baik rumah tangga tersebut. Nah ini kiat yang penting sekali dalam mempertahankan rumah tangga, yaitu mengenali karakter pasangan, mengenali karakter pasangan. Allahu a'lam. Baik, saya juga mengajak Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk bergabung di yayasan sosial yang Allah manakan di pundak kami. Ada Yayasan Khalid Basalamah, brandnya adalah sedekah kreatif. Cukup banyak aktivitas kami, bisa Bapak Ibu datang ke sedekah kreatif, dilihat di Instagramnya cukup banyak kegiatan kami, dan kami mengajak untuk menjadi donatur tetap, termasuk dalam infak sedekah. Itu sebenarnya lebih banyak untuk mendukung dakwah kami, seperti pengadaan kamera, kegiatan untuk teman-teman yang bergerak di studio dan seterusnya. Begitu juga dengan kegiatan apapun yang berhubungan dengan sosial, ya, ada tanggap bencana, ada pembangunan masjid, ada bantuan untuk janda yang tidak mampu, beasiswa untuk anak-anak sekolah yang berprestasi dari muslim tapi mereka tidak mampu, untuk anak-anak yatim, penyebaran buku dan segala macam. Ini insya Allah cukup banyak ya yang bisa ikut di situ. Dan bagi yang berminat untuk bergabung dengan haji dan umroh bersama kami, bisa juga mendatangi travel yang Allah manakan, namanya Uhud Tour. Nanti tinggal dilihat Uhud Tour ini untuk mengenang perang Uhud, saya menamakan Uhud Tour, gitu ya. Baik, itu saja. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.